bifida. Setelah itu apa saja yang bisa dilakukan, bagaimana ekspektasi ke depannya, bagaimana outcome ke depannya, dan bagaimana kita menjaga untuk kesehatan dari saluran kemih kita ini untuk ke depannya seperti itu. Jadi izinkan saya untuk share ya. Ya kembali lagi tadi Ibu Ayu mengatakan bahwa ada beberapa di sini yang penyandang ya. Kalau penyandang itu kan berarti apalagi sekarang sudah dewasa, berarti sudah seumur hidupnya itu sudah dengan keadaan spina bifida dengan segala macam permasalahan yang menyertai. Otomatis pasti akan lebih tahu dibandingkan saya dari sisi klinis seperti itu ya. Jadi kita saling saling sharing aja seperti itu ya. Izinkan saya untuk share PowerPoint. Apakah sudah bisa dilihat? Mohon maaf. Sudah bisa, Dok. Sudah ya. Oke. Ya. Ya, jadi yang kita akan bahas hari ini, ya pagi menjelang siang ini adalah permasalahan yang terkait dengan berkemih pada penyandang spina bifida. Nama saya Dr. Pande Made Wisnu Tirtayasa, boleh dipanggil Dr. Pande, boleh dipanggil Dr. Wisnu. Ya, saya saat ini bekerja di Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang mana saya juga, seperti dikatakan tadi, saya juga seorang dosen dan juga saya seorang klinisi juga yang menangani pasien-pasien di bidang urologi. Ya, ini sedikit tentang saya, ya. Sedikit tentang saya. Jadi, ya seperti dikatakan tadi, apa namanya, saya seorang peneliti, setelah itu saya juga seorang dosen, setelah itu saya juga seorang dokter klinis yang menangani pasien-pasien dengan kelainan di bidang urologi. Untuk konsultan, kebetulan tadi sudah dikatakan juga, saya S1 kedokteran di Udayana, melanjutkan ke spesialis urologi UI, dan juga mendapatkan beasiswa, berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan sekolah S3 ke Newcastle University di bidang transplantasi ginjal. Lalu seperti dikatakan tadi juga, saya berusaha untuk update ilmu, karena sejatinya seorang dosen itu kan, ya gimana ya, intinya kita harus update ilmu, karena nanti kita pada saat mengajar kepada mahasiswa, kalau ilmu kita tidak update kan sangat disayangkan sekali seperti itu. Jadi mau tidak mau kita update ilmu dan juga kita harus dituntut sebagai seorang dosen itu untuk publikasi seperti itu. Dan mungkin yang terbaru juga beberapa hari yang lalu, saya juga ditunjuk, ya kebetulan saya ditunjuk menjadi Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Seperti itu. Ya, ya kita mulai saja ya. Mungkin ini teman-teman di sini juga sudah sangat sering ya, sangat sering untuk mendapat penjelasan seperti ini. Ya kita mulai dari awal penjelasan mengenai spina bifida itu ya. Untuk spina bifida itu adalah suatu term Latin yang ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi split spine. Jadi tulang belakang yang terbelah seperti itu ya. Ini adalah suatu defek atau kelainan lahir di mana tulang belakang dan spinal cord, ya korda spinalis itu tidak menutup secara sempurna, di mana hal ini biasanya terjadi pada minggu-minggu awal atau bulan-bulan awal pada saat kehamilan seperti itu. Dan nanti ujungnya ini akan terjadi, ya nanti kita akan bahas mengenai spina bifida itu tipenya seperti apa, maksudnya apa saja tipenya. Ini akan result ke dalam neural tube defect yang kita sebut dengan neural tube defect. Untuk angka di Indonesia sampai saat ini saya mencoba untuk mencari angka spina bifida di Indonesia berapa prevalensinya. Mungkin teman-teman di sini lebih tahu karena memang lebih lebih sangat mendalami hal ini. Saya mencoba mencari, belum mendapatkan suatu angka yang benar-benar eksak sekali. Tapi di global prevalence itu dikatakan 1 dari 2.500 newborns, 1 dari 2.500 kelahiran hidup. Itu untuk angka dari global prevalence dari spina bifida. Ini juga pasti teman-teman di sini juga sudah sangat sering sekali berulang-ulang mengenai risk factors-nya, faktor-faktor risiko yang disinyalir memang ada hubungannya dengan kejadian angka spina bifida. Yang pertama adalah intake dari asam folat yang rendah. Ini biasanya asam folat yang rendah ini biasanya dikaitkan dengan faktor risiko dari terjadinya spina bifida, di mana hal ini sangat penting kepada ibu-ibu yang hamil ya sampai di
beberapa minggu dan beberapa bulan pertama seperti itu. Lalu faktor-faktor risiko yang lainnya adalah diabetes. Diabetes tidak hanya tidak terfokus pada diabetes pada anak atau pada dewasa, tapi faktor risiko yang kali ini diabetesnya adalah pada ibu hamil. Jadi bisa jadi untuk diabetes ini sendiri bisa jadi pada saat sebelum hamil itu tidak diabetes, tapi pada saat hamil bisa menjadi diabetes. Ini juga kita harus perhatikan. Jadi pada saat hamil sangat kita penting untuk kita periksa beberapa hal, ya. Seperti hipertensi juga mungkin tidak ada hubungannya di sini. Hipertensi itu bisa muncul pada saat kehamilan, padahal sebelumnya tidak ada hipertensi. Makanya itu sangat pentingnya kita pada ibu hamil untuk mengetahui keadaan pada saat bulan-bulan awal atau minggu-minggu awal kehamilan. Karena bulan-bulan awal sekitar 3 bulan pertama itu proses pembentukan janin. Di mana sampai 12 sampai 15 minggu itu proses pembentukan janin. Lalu setelah itu proses pematangan. Jadi proses pembentukan janin itu benar-benar di minggu-minggu dan bulan-bulan awal. Jadi biasanya terkenanya atau faktor risiko yang mempengaruhi itu adalah di minggu-minggu atau bulan-bulan awal ini. Lalu faktor risiko lainnya adalah obesitas dari ibu hamil. Seperti itu. Ada hubungannya dengan diabetes juga, lalu ada hubungannya dengan obesitas. Lalu dikatakan faktor risiko lainnya adanya pemakaian obat-obatan ya yang dikhususkan pada saat hamil. Contohnya adalah pengobatan untuk anti seizure atau anti kejang. Seperti itu. Lalu faktor risiko lainnya adalah family history. Jadi dikatakan ada disinyalir faktor risiko ya untuk segala macam penyakit. Kalau dari sisi medis ya segala macam penyakit itu family history atau genetic factors itu bisa menyumbang sampai 25% dan 30 sampai 25% 30% dari suatu penyakit. Jadi dikatakan family history kalau memang ternyata ada keluarga yang memiliki prevalensi atau kejadian spina bifida itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kehamilan dengan spina bifida. Seperti itu. Lalu ada juga faktor risiko yang mengatakan temperatur yang tinggi seperti itu. Jadi pada pasien-pasien atau pada ibu hamil yang dikatakan suka mandi sauna seperti itu juga salah satu faktor risiko. Lalu ada genetic factors, disinyalir juga ada kaitannya dengan DNA gitu ya, DNA yang terkait dengan beberapa hal yang nantinya kalau ada kelainan dari DNA atau RNA ini yang berhubungan dengan terjadinya kejadian atau prevalensi dari spina bifida. Walaupun saya sampai sekarang mencari tahu kira-kira faktor genetik atau DNA mana yang berpengaruh, saya belum mendapatkan genetik atau DNA RNA yang mana seperti itu secara pasti. Tapi disinyalir ada hubungannya dengan faktor genetik. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor kondisi pada saat ibu sedang sedang mengandung, di mana faktor-faktor lingkungan seperti adanya paparan asap seperti atau paparan bahan kimia itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu kelainan, tidak hanya spina bifida saja tapi hal-hal yang lain, kelainan-kelainan yang lain seperti itu. Jadi ini adalah beberapa faktor risiko yang dikatakan bisa menyebabkan prevalensinya terjadinya suatu kejadian angka spina bifida pada janin. Nah, beberapa fakta mengenai spina bifida. Tadi kita sudah membahas mengenai prevalensi, ya. 1 dari 2.500 kelahiran hidup. Ini dikatakan pada beberapa literatur juga dikatakan range-nya antara 0,3 sampai 4,5 dari 1.000 kelahiran. Jadi ya plus minus mungkin sama seperti yang awal. Nah, fakta mengenai spina bifida ini juga yang terkait dengan sisi urologi adalah keadaan spina bifida bisa menyebabkan ya kondisi yang bisa menyebabkan kerusakan dari ginjal. Ini adalah hal yang paling penting, ya salah satu hal terpenting dalam kita penata laksanaan pada pasien-pasien dengan spina bifida atau penyandang spina bifida. Dan hal ini bisa terjadi bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya tahun ini aman, tetap harus kita kontrol tahun berikutnya seperti apa. Apa saja pemeriksaannya nanti kita akan diskusi juga. Ya. Lalu fakta berikutnya adalah kematian karena kegagalan ginjal gitu ya, karena kerusakan ginjal itu bisa terjadi sampai 20% ya
pada pasien-pasien dengan spina bifida di tahun-tahun pertama kehidupan, ya, karena tidak diketahui dari awal atau tidak adanya suatu kesadaran bahwa spina bifida ini sebenarnya kan bisa apa namanya bisa menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah kerusakan dari ginjal, jadi tidak ditangani atau tidak di treatment dari awal. Maka angka kerusakan ginjal itu bisa menyebabkan kematian pada sampai 20% dari tahun pertama kehidupan. Lalu insiden dari kerusakan dari ginjal ini juga bisa terjadi pada 100% pasien. Pada pasien-pasien yang dengan overactive pelvic floor. Nanti kita akan bahas. Ada yang kita sebut dengan overactive bladder, ada yang kita sebut dengan overactive pelvic floor. Seperti itu. Nanti kita akan bahas saraf-saraf apa saja yang mempersyarafi, lalu apa saja yang kita bisa lakukan untuk menurunkan tekanan tinggi dari bladder tersebut sehingga tidak merusak ginjal. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya kerusakan ginjal ini biasanya bisa dimulai itu pada awal-awal kehidupan. Jadi bukan hanya pada saat pasien berumur atau penyandang spina bifida ini berumur 10 tahun atau berumur belasan tahun, tapi dari awal, dari kelahiran itu kalau memang tidak kita ketahui dari awal dan ternyata ada suatu keadaan yang kita sebut dengan overactive bladder yang bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, maka dari tahun-tahun awal itu, tahun-tahun awal kehidupan itu bisa menyebabkan kerusakan dari ginjal. Tidak harus menunggu pada saat pasien tersebut usia belasan tahun atau pada saat usia dewasa. Itu beberapa fakta terkait spina bifida yang terkait dengan bidang urologi. Nah, yang bisa kita ketahui adalah ya terkait dengan hal tersebut, sebenarnya fungsi ginjal itu dapat kita jaga apabila kita treatmentnya dengan baik, ya, penata laksanaan dengan baik, penata laksanaan dengan tepat seperti itu. Nanti juga kita akan bahas. Jadi sebenarnya penyandang spina bifida itu, kalau menurut saya pribadi, tata laksananya sangat individual sekali. Karena penyandang spina bifida satu dan lainnya bisa jadi keadaan dari saluran kemihnya berbeda perangainya, ya. Jadi tidak bisa kita kita tembak secara general bahwa pasien dengan spina bifida atau penyandang spina bifida itu penanganannya sama gitu. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Jadi benar-benar sangat individual sekali. Nanti kita akan bahas ini lanjut. Nah, untuk mencegah dari kerusakan ginjal ya, itu biasanya treatmentnya ini harus berkolaborasi ya. Kalau dari sisi medis itu dari dokter urologi dan juga dokter nefrologi atau dokter penyakit dalam yang memang mengkhususkan diri di bidang ginjal seperti itu. Lalu tidak hanya terbatas sampai saat ini ya tidak hanya terbatas kepada dua dokter ini, tapi bisa juga nanti ke depannya dokter untuk fisioterapi juga bisa sangat sangat berperan juga dalam hal ini, dan juga perawat-perawat atau um, perawat yang terkait dengan pasien dengan spina bifida. Dan juga komunitas seperti ini yang kita sekarang sedang ada ini, komunitas seperti ini juga sangat penting kalau menurut saya untuk saling mengingatkan satu sama lainnya bahwa ada hal-hal penting yang terkait dengan spina bifida seperti itu. Jadi saling mengingatkan intinya. Dan ini sebaiknya memang dimulai pada saat dari awal semenjak lahir. Jadi nanti kita akan bahas mengenai apa saja pemeriksaan yang bisa diketahui, ya, yang bisa kita lakukan sehingga spina bifida itu diketahui dari awal. Lalu untuk treatment saat ini, gitu ya, untuk treatment saat ini itu biasanya tujuan utamanya itu adalah bagaimana high pressure dari bladder ya, dari buli yang high pressure itu kita manipulasi gitu ya, sehingga tidak tinggi lagi tekanannya dan juga tidak merusak dari upper urinary tract atau pada ginjal ya. Jadi itu intinya, inti dari semua terkait dengan bidang urologi ya. Memang berkemihnya juga kita harus harus tangani bersama. Lalu kerusakan ginjalnya juga harus kita cegah ya. Kerusakan ginjal kita cegah dengan cara high pressure bladder itu kita manipulasi sehingga high pressure bladder itu tidak merusak dari ginjal. Nah, mungkin ini juga sudah sangat teman-teman di sini sudah sangat paham sekali gitu ya. Jadi ya untuk spina bifida seperti yang kita diskusikan tadi di awal itu benar-benar di awal-awal bayi itu terbentuk atau janin itu terbentuk ya sampai 42 hari. Di mana ada suatu lempeng yang merupakan cikal bakal dari tulang belakang
itu biasanya dia akan menutup perlahan-lahan dari tengah, ya. Itu seperti zipper yang akan ke atas menutup dan akan ke bawah menutup. Jadi nanti di 35 hari dia makin ke atas menutupnya. Jadi kalau memang ternyata ada permasalahan tidak menutup di bagian atas, itu penyakitnya berbeda lagi, atau disebut dengan yang paling sering itu anencefali seperti itu. Lalu di hari-hari berikutnya harusnya semua itu, ya, sampai 42 hari harusnya semua itu sudah menutup dengan sempurna seperti zipper ke atas dan ke bawah. Tapi karena satu dan lain hal, bisa jadi memang zippernya tersebut tidak menutup total, sehingga ada satu bagian yang defect. Kalau memang yang defect itu di bagian tengah seperti ini, itu adalah bisa terkait dengan spina bifida atau spinal bifrachism. Tapi kalau bagian atas itu bisa jadi suatu anencefali seperti itu. Nah, ini juga teman-teman di sini juga pasti sudah sangat paham sekali beberapa tipe dari spina bifida, gitu ya. Yang paling parah itu adalah myelomeningocele. Untuk myelomeningocele ini bisa terjadi di sepanjang tulang belakang dari penyandang, ya. Jadi myelomeningocele ini adalah tidak menutupnya dari suatu spinal cord, ya, di mana ada protrusi, ya, ada seperti penonjolan, ya, penonjolan spinal cord yang ke bagian posterior atau bagian ke belakang, ya. Myelomeningocele ini untuk keadaan spina bifida yang paling severe dikatakan, di mana penonjolan ke belakang ini, ke posterior ini tidak hanya skinnya, tidak bukan hanya kulit saja, tapi ada bagian dari spinal fluid yang ikut menonjol ke belakang, dan diperparah lagi adanya suatu spinal cord yang ikut menonjol ke belakang. Jadi benar-benar dia seperti lolos ke belakang, tidak ada yang menjaga di belakangnya. Ini yang bisa menyebabkan biasanya pasien dengan penderita myelomeningocele ini biasanya yang ada kondisi-kondisi yang terkait dengan spina bifida, terkait dengan saluran kemih, terkait dengan fungsi seksual, atau terkait dengan pasien berjalan atau walking. Gitu ya. Bisa jadi ditutupi oleh skin, kulit, bisa jadi juga tidak. Lalu berikutnya tipe yang lainnya adalah meningocele. Untuk meningocele sendiri, ya sama seperti tadi yang seperti myelomeningocele, tapi bedanya adalah untuk saraf tulang belakangnya ini dia tidak menonjol ke belakang, masih berada di tempatnya. Yang menonjol itu hanya fluid saltnya saja, atau dura maternya, yang berisi cairan-cairan dari spinal fluid. Biasanya yang seperti ini kemungkinan ada simptom tapi tidak separah penyandang dengan myelomeningocele. Lalu yang paling ringan dan yang paling sering terjadi itu pasien dengan spina bifida occulta. Jadi hanya kulitnya saja, jadi tidak ada penonjolan ke belakang, tapi biasanya ada seperti rambut-rambut halus yang memang menonjol di daerah tersebut, yang ada defect-nya seperti itu. Yang ini yang paling sering terjadi, tapi juga ini yang paling ringan. Biasanya pasien-pasien dengan spina bifida occulta dikatakan pada teori untuk gejala dari gejala-gejala kondisi seperti spina bifida yang lainnya itu tidak terlalu terlihat, bahkan benar-benar tidak ada seperti itu. Ini tipe dari spina bifida. Nah, untuk spina bifida ini ya seperti tadi kita diskusi adalah suatu malformasi dari neural tube, ya, yang paling parah itu adalah myelomeningocele, ya. Lalu yang paling ringan itulah spina bifida occulta, ya. Occulta itu yang bahasa Latin yang artinya dia tersembunyi seperti itu. Jadi ada tapi tidak terlihat. Nah, ini yang kita katakan untuk myelomeningocele itu dikatakan kejadiannya 1 dibanding 1000 kelahiran hidup, dan juga bisa sepanjang dari tulang belakang, ya. Ini juga ada kaitannya dengan beberapa simptom atau gejala terkait dengan berkemih. Itu tergantung dari di bagian tulang belakang yang mana yang dia defect-nya, ya. Dikatakan yang paling tinggi itu adalah lumbus sakral. Di daerah lumbus sakral dikatakan 47%. Jadi pasien yang, bagi contoh, penderita spina bifida yang mengalami defect di bagian lumbar, kemungkinan gejala-gejala simptomatik di bidang urologi itu bisa berbeda dibandingkan dengan penyandang yang memang ada defect di bagian sakral seperti itu. Ya, jadi tergantung itu semua. Gejala-gejala tergantung di bagian mana di sepanjang tulang belakang tersebut yang ada defect-nya. Nah,
Tapi dari semua pasien dengan penderita myelomeningocele itu 90% itu memiliki gejala lower urinary tract dysfunction. Itu yang harus kita ketahui bersama bahwa dimanapun itu terjadi ya, kelamatan 90% itu pasti ada lower urinary tract dysfunction pada pasien-pasien yang dengan myelomeningocele. Nah, seperti kita diskusi tadi, nah gejala-gejalanya itu adalah berkaitan dengan tingkat atau ketinggian dari lesi atau dari defect dari myelomeningocele di tulang belakang ini tadi. Nah, untuk common complication-nya pada pasien-pasien atau penyandang spina bifida ya, seperti kita bahas sekarang itu adalah urination problem yang akan kita bahas. Lalu terkait dengan lainnya adalah bowel control problem untuk buang air besarnya, lalu sexual function problem, dan juga yang paling parah bisa terjadi impaired dari walking movement sampai pasien-pasien tersebut yang paling parah bisa paralisis. Nah, tujuan utama dari manajemen urologi pada penyandang spina bifida ada beberapa hal. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah preservasi dari fungsi ginjal. Bagaimana nanti kita akan bahas untuk preservasi dari fungsi ginjal. Lalu yang kedua adalah quality of life, ya kualitas dari hidup. Ya, mungkin ada juga penyandang spina bifida yang masih anak-anak, gitu biasanya hal-hal tersebut jadi harus diedukasi kita biasanya edukasi orang tuanya dulu, sehingga nanti pada saat anak tersebut sudah berusia mungkin belasan tahun atau sudah usia sekolah, anak yang dengan spina bifida bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Tujuannya adalah urinary dryness. Ya. Tujuan dari urinary dryness ini sebaiknya dicapai pada pasien-pasien atau penyandang pada saat school age. Lalu tujuan utama berikutnya adalah penyandang yang sudah dewasa diharapkan sangat independen, ya, independen, benar-benar mengetahui penyakitnya, benar-benar sadar dengan penyakitnya ini apa, dan juga bertanggung jawab. Kalau bisa tidak ada bantuan dari orang lain seperti itu. Kalau bisa. Lalu yang problem yang biasanya di underestimate itu adalah fungsi seksual, di mana hal ini juga sangat penting. Ya, untuk fungsi seksual ini kemungkinan kalau dari arousal ya, dari hasrat seksual itu tidak ada terganggu. Tapi biasanya terganggu itu mungkin dari ereksi, ya, dari ereksi pada saat ereksi itu tidak bisa ereksi tapi tidak maksimal, atau bisa ereksi tapi tidak bisa mempertahankan terlalu lama seperti itu. Nah, kenapa kerusakan ginjal itu bisa terjadi pada pasien-pasien atau penyandang dengan spina bifida? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama pada keadaan spina bifida yang memang keadaannya sangat bladdernya tinggi tekanannya, itu bisa merusak dari ginjal, ya. Pada saat high bladder pressure, ya, pada saat urin tersebut ya sudah diproduksi di ginjal lalu turun ke dalam bladder gitu ya, di bladder itu sebaiknya compliance-nya bagus, kita bilang compliance-nya bagus dalam artian yang kita sebut compliance bagus itu adalah pada saat pengisian urin di bladder tekanannya tidak tinggi. Jadi nanti pada saat akan berkemih, sebaiknya dia tinggi. Dan juga pada saat tekanan tinggi itu, sebaiknya yang normal itu adalah urin tersebut dia turun ke bawah, tidak kembali lagi ke atas seperti ginjal. Nah, pada keadaan-keadaan karena satu dan lain hal, seperti reflux tadi sudah disebutkan di awal oleh Ibu Ayu, ya, ya, reflux itu bisa menyebabkan kerusakan dari ginjal. Karena high bladder pressure ini ya pada saat urine storage itu juga bisa menyebabkan reflux ke atas. Urin yang seharusnya dia ke bawah, akhirnya menyebabkan dia urin naik ke atas. Sehingga menyebabkan tekanan di ginjal juga tinggi. Karena tekanan di ginjal tinggi itu di ginjal itu bisa terjadi suatu dilatasi atau dilatasi hydronefrosis kita sebutnya bahasa medis. Hydronefrosis dalam jangka waktu lama, tekanan yang tinggi dalam jangka waktu lama bisa merusak fungsional dari ginjal itu sendiri. Bisa ada scarring, bisa ada seperti jaringan parut seperti itu ya. Kalau misalnya kita luka di kulit, kita bisa lihat jaringan parut. Tapi kalau di ginjal, kalau misalnya ada reflux atau ada infeksi yang berulang pada ginjal sebelahnya, itu fungsional dari ginjalnya juga bisa menyebabkan jaringan parut. Sehingga secara fungsional jaringan ginjal tersebut menjadi rusak dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Itu yang bisa menyebabkan salah satu menjadi ginjal menjadi rusak dari dalam. Ya. Setelah itu karena tekanan yang tinggi, ya,
dan juga pengosongan buli, pengosongan kantong kencing yang tidak optimal, sehingga urin tersebut masih berada di dalam saluran kencing, itu akan menyebabkan peningkatan dari risiko infeksi. Ya. Karena urin atau pengumpulan dari urin yang tidak bisa keluar dengan baik, itu adalah salah satu media diserangi oleh bakteri seperti itu. Ya. Nah, bakteri ini sendiri sebenarnya bisa jadi bakteri dari dalam urin, tapi bisa juga bakteri dari luar yang masuk ke dalam. Ya, sejatinya kalau yang saya tahu dulu itu dikatakan kalau memang ternyata tidak ada infeksi, dikatakan urin itu steril. Ya, tidak ada bakteri sama sekali di dalam urin. Tapi dari penelitian terbaru dikatakan sebenarnya urin tersebut ada bakteri. Tapi kalau misalnya pengelolaannya bagus, dalam artian urin tersebut keluarnya bagus, tidak berkumpul di dalam terlalu lama, itu bakteri tersebut tidak akan menginfeksi seperti itu. Ya. Jadi ada dua sumber untuk infeksi bakteri ini, bisa dari luar dan bisa juga ternyata dari dalam seperti itu. Lalu yang kita takutkan berikutnya adalah ya yang sebaiknya kita tahu kalau infeksi ini berulang, ini akan menyebabkan kronik infeksi. Kronik infeksi ini adalah salah satu cikal bakal terjadinya batu saluran kemih seperti itu. Ya. Karena sejatinya urin ini kan tidak hanya cairan saja, tapi ada zat-zat lain, ada kristal-kristal lain yang juga ikut keluar. Kalau ternyata kristal-kristal ini juga tidak keluar dari tubuh, maka dia akan mengendap di saluran kencing dan juga akan menyebabkan formasi atau pembentukan dari batu saluran kemih. Seperti itu yang kita harus ketahui bersama. Lalu refleks dari urin, yang tadi refleks dari urin ini bisa bisa terjadi pada pada semua keadaan yang berkaitan dengan bladder. Ya, bisa semua manajemen dari bladder itu bisa ada urinary reflux. Maka hal itu penting, seperti tadi CIC itu pentingnya ya untuk menjaga ya minimal 2 kali sehari seperti itu ya, tapi nanti bisa juga dalam sehari sekali gitu ya untuk benar-benar pengosongan tidak ada urin sama sekali gitu ya. Karena apapun penanganannya nanti bisa jadi reflux ini masih terjadi seperti itu. Yang itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk reflux ini sendiri ini cycle-nya cukup ya kita sebut dengan vicious cycle gitu ya. Sebaiknya reflux ini kita benar-benar ketahui bersama bahwa kalau bisa reflux ini tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi ya seminimal mungkin seperti itu. Karena urin yang terinfeksi ini ya bisa terjadi menyebabkan terjadinya dari reflux, akan meningkatkan risiko dari infeksi dari ginjal. Setelah itu bisa ada batu yang bisa ada batu yang muncul, dan juga hal lainnya bisa menyebabkan perusakan dari ginjal. Ini yang kita takutkan dari adanya suatu reflux. Ya. Nah, fungsi dari CIC tadi ya kita akan bahas tentang CIC nanti ya. Itu fungsinya adalah ya paling tidak menurunkan dari dari pressure dari bladder atau buli. Sehingga bladder tersebut dia akan kempes, tidak ada urin yang ada lagi di sana sebagai dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam itu benar-benar harus kita kosongkan sekali seperti itu. Nah, ini urinary tract stone disease-nya seperti tadi, batu saluran kemih ya. Bisa terjadi karena dari ginjal yang memproduksi batu, tapi bisa terjadi karena adanya penumpukan dari urin yang tidak bisa keluar. Ya, urin tadi kita udah bahas, urin tersebut kan tidak hanya cairan saja, tapi dari kristal-kristal juga ada di dalamnya. Kalau memang ternyata ada sesuatu di dalamnya, itu juga zat-zat tersebut juga akan bisa menyebabkan agregasi gitu ya, agregasi antara satu kristal dan kristal lainnya, nanti kedepannya akan menyebabkan terjadinya suatu batu. Gitu ya. Ya, urinary tract stone disease ini akan meningkat karena ada stasis dari urin, ya, seperti kita bahas tadi. Setelah itu, pada pasien-pasien yang memakai kateter dalam jangka waktu panjang, ya, bedakan antara pemakaian kateter ini dengan pemakaian PIC. Hal yang kita sebut dengan indwelling ini adalah kateter yang terus-menerus yang kita pasang. Ya, mungkin kita ganti setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi intinya kateter yang ada di dalam tubuh. Itu salah satu faktor resikonya juga jadinya batu saluran kemih pada penyandang spina bifida. Lalu adanya reflux tadi kita sudah bahas juga, adanya infeksi kita sudah bahas juga, karena infeksi ini juga menjadi cikal bakal terjadinya suatu batu saluran kemih. Pasien yang
imobilisasi, ya. Tidak hanya penyandang spina bifida saja, tapi pasien-pasien saya yang lain ya biasanya kalau usia cukup tua, imobilisasi ya, urinnya juga keluarnya tidak maksimal ya, masih ada urin yang berada di dalam bladder, itu juga bisa menyebabkan terjadinya urinary tract disease yang akan diperkuat atau diperparah dengan imobilisasi dari pasien. Lalu hidrasi juga ya secara umum urinary tract disease ini terkait dengan diet dan juga hidrasi yang hidrasi pada pasien. Hidrasi yang kurang itu akan menyebabkan salah satu penyebab dari terbentuknya batu saluran kemih. Nah, untuk initial approach dari manajemen spina bifida terkait dengan urologi ya, seperti kita bahas di awal tadi ya, untuk preserve renal function itu ya harus benar-benar kita jaga bahkan semenjak lahir. Tidak dari usia 8 tahun, tidak dari usia dewasa, tapi dari lahirnya. Yaitu dengan cara kita low bladder pressure, sebisa mungkin tekanan dari bladder tersebut kita jaga senormal mungkin atau serendah mungkin yang kita bisa, sehingga pressure tersebut tidak tinggi dan urin tidak lari ke atas atau reflux ke atas. Ya. Nah, lalu permasalahan lainnya adalah tidak hanya dari saluran kemih saja, gitu ya, tapi ada sphincter juga ya, pelvic floor activity itu juga kita harus assess, kita harus tahu ini tipe yang mana, tipe spina bifidanya yang mana, dan juga tipe dari perangai bladdernya dan perangai dari kantong kencing dan juga pelvic floor-nya ini perangai yang mana, sehingga nanti kita akan berikan pengobatan atau treatment yang tepat. Karena seperti tadi kita bahas, tidak ada satu yang sama pasien-pasien atau penyandang spina bifida. Semuanya sangat kita treat dengan individual. Setelah itu, pasien yang dengan 50% spina bifida, yang aperta atau yang tadi myelomaniasis itu, dan juga 25% dari spina bifida occulta itu memiliki yang kita sebut dengan detrusor sphincter disinergia. Jadi tidak ada kesinkronan antara kantong kencing dan juga sphincternya, itu tidak sinkron dia. Jadi biasanya nanti kita akan bahas bagaimana fisiologi berkemih yang normal. Jadi penyandang spina bifida ada beberapa, yang 50% dari myelomaniasis dan 25% dari spina bifida occulta itu ada yang kita sebut dengan detrusor sphincter disinergia yang tidak sinkron. Pada saat berkemih itu tidak sinkron antara kantong kencing dan juga sphincternya, seperti itu. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan dari upper urinary tract. Nah, ini yang fisiologi dari berkemih ya. Ini saya ambil dari internet, dari YouTube gitu ya. Sebenarnya sangat rumit sekali, tapi ya ini cukup sederhana ya. Di mana untuk berkemih itu intinya itu ya ada saraf yang intinya itu berasal dari torakal ya, untuk menjaga kantong kencing ya, dari torakal tulang belakang, dan juga ada sakral di bagian bawah. Lalu saraf-sarafnya itu juga ada saraf simpatis, parasimpatis ya. Untuk saraf simpatis dan parasimpatis itu biasanya itu akan berpengaruh terhadap bladder dan juga sphincter uretra interna kita sebutnya. Ya. Lalu ada juga saraf pudendal atau saraf somatik, itu biasanya di sphincter uretra eksterna, itu pada pria. Tapi pada wanita biasanya sphincter uretra interna itu tidak ada, jadi pada wanita itu dijaga oleh sphincter uretra eksterna. Ya inilah orkestrasi inilah yang harus benar-benar bermain dengan baik ya, orkestrasi antara saraf-saraf ini yang harus bekerja sama dengan baik, sehingga kalau nanti berkemih seharusnya sebaiknya ya sphincter di bawah ini relax ya, terbuka. Setelah itu kantong kencingnya yang kontraksi sehingga semua urin ke bawah. Lalu pada saat pengisian urin seharusnya yang sphincter ini yang harusnya kontraksi dan menutup, dan bladdernya ini yang berelaksasi sehingga urin itu akan mengumpul tanpa dia keluar ke bawah atau tanpa ada incontinence atau tanpa adanya kebocoran atau mengumpul seperti itu. Itu secara normal. Gitu. Nah, untuk penyandang spina bifida ya terkait dengan di mana defeknya itu terjadi, bisa jadi orkestrasi fisiologi berkemihnya ini menjadi tidak sinkron. Ya. Biasanya yang
harusnya tadi yang seperti kita bilang ya, yang seperti kita diskusikan, bahwa sphincternya ini harusnya rileks pada saat berkemih, bisa jadi karena kerusakan dari defect tersebut ya, bisa jadi sphincternya ini kontraksi dan bladdernya ini kontraksi. Nah, kalau bladdernya kontraksi, maka urinnya tersebut tidak bisa lewat bawah karena di bawah juga kontraksi. Tidak bisa ke bawah, maka dia akan lari ke atas. Itu yang kita takutkan terjadi reflux. Reflux yang terjadi oleh karena tekanan bladder yang tinggi itu yang paling parah biasanya, merusak ginjal. Nah, ini untuk empty bladder dan full bladder ya. Kalau empty bladder ya, dari empty bladder itu dia ada ya ujung-ujungnya sarafnya ada torakal dan sakral gitu ya. Orkestrasi antara saraf dari simpatis, parasimpatis dan pudendal seperti itu ya. Intinya adalah permainan apa namanya kolaborasi antara sphincter dan juga bladder. Pada saat empty bladder ya, pada saat mengisi buli ya, sebaiknya ya memang normalnya adalah sphincter ini yang akan kontraksi. Ya, setelah itu bladdernya ini yang relaksasi. Sehingga urinnya itu akan mengumpul di dalam bladder tanpa adanya kebocoran keluar. Seperti itu. Lalu pada full bladder ya, pada saat akan berkemih ya, pada saat akan berkemih maka yang terjadi harusnya sebaliknya. Jadi sphincternya ini harusnya relaksasi dan si bladdernya ini yang harusnya kontraksi. Ya saraf-saraf yang mempersarafinya yang harusnya kontraksi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya terjadi suatu asinkronisasi ya, jadi ya seperti kita bahas tadi, kalau misalnya si sphincter ini ikut kontraksi, bladdernya juga kontraksi, maka urinnya tersebut tidak akan lari ke bawah, tapi dia akan lari ke atas dan bisa menyebabkan reflux dan kerusakan dari ginjal seperti itu. Ini fisiologi dari berkemih. Nah, untuk voiding reflex sendiri, dia sebenarnya di sakral. Ya, seperti ini. Ini sama seperti tadi. Kalau ternyata dia kontraksi dari kantong kencing, harusnya dari sphincternya relaksasi sehingga semua semua urin dia larinya ke bawah. Ya. Nah, intinya harus balance antara saraf parasimpatis dan simpatis. Untuk pada saat buli itu kosong ya, pada saat buli itu terisi dengan urin itu biasanya saraf parasimpatis ya. Sorry, storage-nya ini saraf simpatis ya. Pada saat kita mengumpulkan urin, itu saraf simpatisnya yang akan beraktivasi dominan. Tapi nanti pada saat emptying, pada saat berkemih itu biasa saraf parasimpatis yang dominan seperti itu. Ini benar-benar harus seimbang sekali. Nah, kalau biasanya terjadi suatu permasalahan dari bladder oleh karena adanya sphingomycin ini yang kita sebut dengan kelainan yang kita sebut dengan neurogenic bladder. Ini adalah suatu kondisi di mana bladder control ini apa namanya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya kelainan dari persarafan. Ya. Nah, kalau kita sebut tadi misalnya nadi tidak itu defeknya berada di daerah suprasakral ya, di atasnya sakral gitu ya. Ini maka bisa terjadi detrusor sphincter disinergia. Gitu, ya. Bisa detrusor overactivity. Yang ini yang paling kita takutkan, ya, yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal paling cepat itu biasanya yang ini, yang adanya detrusor sphincter disinergia. Jadi kantong kencingnya overaktif, ya, kantong kencingnya memompa, tapi apa namanya sphincternya juga kontraksi, sehingga urin yang dipompa ini tidak lari ke bawah karena dia itu kontraksi di bawah. Maka dia akan lari ke atas dan merusak ginjal. Itu yang paling sering menyebabkan kerusakan ginjal. Ya. Yang kita sebut dengan reflux oleh karena tekanan yang tinggi. High pressure urinary reflux. Itu yang paling kita takutkan. Tapi kalau misalnya kelainannya tersebut, defeknya tersebut ada di infrasakral atau di sakral gitu ya, di bawah sini, maka biasanya yang terjadi adalah underaktif dari kantong kencingnya. Kantong kencingnya itu tidak overaktif, tapi underaktif, tidak bisa memompa dengan baik. Kalau memang ternyata underaktif juga dari sphincternya, bisa terjadi urin yang berada di bladder itu akan bocor tanpa kita sadari. Seperti itu. Oleh karena adanya suatu underaktivasi dari bladder. Bladder tidak bisa memompa, lalu urinnya tersebut sudah cukup banyak di bladder, sehingga dia akan menetes ke bawah. Itu pentingnya untuk kita lakukan CIC. Ya. Sehingga urin yang terkumpul di bladder tersebut tidak lari ke atas. Ini juga bisa terjadi suatu reflux, tapi biasanya reflux yang low pressure.
efek kerusakan ginjalnya lebih ringan dibandingkan yang dengan high pressure pada blood pressure sphincter disinergi seperti itu. Nah, ya kemungkinan teman-teman semua di sini juga pasti sudah sering apa namanya mendengar kata-kata urodinamik test gitu ya atau video urodinamik. Ini adalah suatu exam, suatu tes atau suatu pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana fungsi dari bladder, ya, fungsi dari bladder dan fungsi dari sphincter seperti tadi. Ya. Tadi kita bahas mengenai bladder, bagaimana perangainya, setelah itu dari sphincter bagaimana perangainya, gitu ya. Nah, pemeriksaan gold standarnya itu adalah urodinamik seperti ini ya. Ini nanti kita akan tahu bagaimana keadaan dari bladdernya, apakah overaktif atau tidak, apakah normal atau tidak, apakah underaktif atau tidak, seperti itu. Sphincter juga akan kita bisa tahu. Sphincternya bisa bekerja apa namanya orkestrasi yang bagus atau tidak dengan bladder seperti itu. Jadi ini gold standarnya pemeriksaan dari keadaan dari bladder dan sphincter. Ya. Nah, untuk berikutnya adalah clean intermittent catheterization ya. Secara prinsip, sebaiknya memang CIC ini diperkenalkan semenjak awal. Dan pada literatur juga dikatakan pasien atau penyandang dengan CIC dan juga diberikan salah satu obat antimuskarinik gitu ya, atau salah satunya adalah oxybutynin, dia akan menyebabkan bladdernya tersebut untuk obat ini akan menyebabkan bladdernya tersebut menjadi relax. Jadi tekanannya sebisa mungkin tidak tinggi. Ditambah lagi dengan ada CIC, maka akan menyebabkan urin akan keluarnya ke bawah, tidak akan ke atas. Ya. Nah, ada beberapa literatur juga mengatakan pentingnya memberikan profilaksis, antibiotik profilaksis dari awal. Ya. Contohnya macam-macam antibiotik, tapi yang satu literatur saya baca ada menggunakan trimethoprim seperti itu. Ini benar-benar kita kerjakan kalau memang ternyata sudah kita lakukan penutupan dari defek seperti itu ya. Dengan cara seperti ini, biasanya tekanan yang pada bladder itu akan safe ya, akan safe dan tidak akan kerusakan lebih lanjut ke ginjal seperti itu ya. Nah ini pasien dengan DSD kalau kita lakukan seperti ini akan menurunkan kemungkinan nanti kita operasi bladder augmentation. Apa itu bladder augmentation dan indikasinya seperti apa nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi memang dari awal kita harus komprehensif penanganan pasien-pasien atau penyandang bifida bifida terkait dengan bladder. Karena kalau penanganan yang baik dari awal, maka akan menurunkan kemungkinan dilakukannya tindakan operasi yang cukup besar di kemudian hari seperti itu. Nah ini ya, untuk intermittent catheterization untuk CIC ya. Teman-teman semua di sini mungkin yang bagi penyandang juga sudah sangat paham sekali seperti ini ya. Yang ini untuk pada pria, male self catheterization, dan ini female, pada wanita seperti itu ya. Bisa juga menggunakan bantuan dari cermin. Kalau pada pria kan ya penis sudah menonjol ke depan, kita sangat gampang untuk memasukkan CIC. Tapi pada wanita di awal-awal pada saat baru pertama kali mengerjakan, gitu ya, atau perpindahan antara anak ke dewasa, sehingga pada saat dewasa harus mengerjakan sendiri, itu bisa dibantu dengan cermin ya. Ya seperti ini ya. Ini tata caranya ya, saya tidak akan panjang kali lebar ya. Ini secara teknis ya, cara membersihkannya seperti itu ya. Tidak harus steril dikatakan ya. Untuk mengapa kateternya tidak harus steril, tapi bersih gitu ya. Lalu pada wanita bisa menggunakan bantuan dari cermin untuk mengetahui di mana letak dari uretra ya atau saluran kencing ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri ya, untuk sampai saat ini antimuskarinik terapi itu diberikan fungsinya adalah supaya si bladdernya ini ya atau kantong kencingnya itu dia bisa menampung lebih banyak urin ya. Tekanan di bladdernya ini supaya tidak terlalu tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak dari pengobatannya, tergantung dari reseptor apa yang akan kita blok atau reseptor apa yang akan kita tuju seperti itu. Di awal antikolinergis atau antimuskarinik itu dikatakan dari jurnal yang cukup lama mengatakan bahwa oxybutynin yang sebenarnya paling aman. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring diperkenalkannya ada beberapa
terapi atau obat-obatan medikasi terkait dengan antimuscarinic, dan sudah ada banyak penelitian juga, maka dikatakan beberapa pengobatan atau beberapa regimen itu cukup ini juga cukup aman juga, ya, seperti fluphenazine, cefalperodin, tolperodin, seperti itu. Bahkan yang terbaru tadi kita sudah bahas mengenai saraf dari sakral gitu ya, yang kita sebut dengan gastrik gitu ya, itu juga ada apa namanya, ada kerjasama antara saraf tersebut dengan reseptor beta 3. Ya. Untuk antimuscarinic atau yang terbaru itu obatnya adalah mirabegron. Mirabegron itu dia juga akan apa namanya, membuat kantong kencingnya menjadi bisa menampung urin lebih banyak dan tekanan juga akan lebih rendah, seperti itu. Ada banyak penelitian yang mencoba untuk mengkomparasi mana pengobatan yang bagus ya. Cuman sampai saat ini tidak ada satu yang lebih baik mengatakan obat ini lebih baik daripada lainnya, seperti itu. Semuanya bisa dipakai asal memang berkonsultasi dengan dokter terkait dengan efek samping yang bisa terjadi. Nah, untuk profilaksis infeksi ini cukup kontroversial ya teman-teman di sini gitu ya. Cukup kontroversial ya Bu dan Bapak ya. Karena pada beberapa jurnal masih mengatakan bahwa low dose kemopropilaksis, low dose apa namanya, profilaksis pemberian antibiotik di awal itu boleh diberikan dan harus diberikan pada pasien sampai umur 1 tahun untuk mencegah terjadinya kerusakan dari ginjal lebih lanjut. Gitu. Lalu biasanya itu diberikan di awal menggunakan trimethoprim biasa di awal ya, tergantung dari jurnal apa yang kita baca gitu ya. Ini biasa diberikan beberapa antibiotik sampai kita lakukan kultur urin. Nah, setelah kultur urin itu kita tahu bakterinya apa dan antibiotik yang tepat apa, baru kita berikan antibiotik definitif biasanya yang sesuai dengan hasil kultur urin tersebut. Ya. Beberapa center atau beberapa peneliti juga di awal itu memberikan profilaksis antibiotik, tapi stop pada 1 tahun setelah pasien berumur 1 tahun. Ya. Dan ada beberapa jurnal yang mengatakan 50% pasien itu masih 50-50 ini ya. 50% itu bagus, ya, walaupun tidak dilanjutkan profilaksisnya, seperti itu ya, antibiotiknya di tahun pertama. Tapi masih ada 50% yang ternyata masih ada kerusakan lebih lanjut oleh karena adanya infeksi seperti itu. Kembali lagi ini masih kontroversial ya Bapak dan Ibu ya untuk profilaksis antibiotik ini. Ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan antibiotik kalau memang ternyata tidak terbukti ada bakteri seperti itu ya, sah-sah aja sih sebenarnya karena sebenarnya ilmu kan terus berjalan seperti ya. Dan juga mungkin saya tidak tulis di sini ada beberapa regimen atau beberapa kita sebut dengan bukan obat ya, bukan obat secara kimia gitu ya, tapi seperti herbal gitu ya, yang bisa menjaga supaya tidak terlalu gampang terkena infeksi seperti cranberry, seperti itu kan, cranberry juice seperti itu ya, itu juga bisa dipergunakan agar tidak sedikit-sedikit kita memakai antibiotik seperti itu. Tapi kembali lagi ini masih kontroversial. Ya, lalu berikutnya adalah kebutuhan yang sangat spesifik gitu ya. Tadi kita bahas mengenai apa namanya, keadaan-keadaan yang bisa mungkin muncul pada penderita spina bifida, penyandang spina bifida yang satu orang bisa berbeda dengan lainnya. Kita akan bahas satu-satu sekarang ya. Untuk overaktif dari pelvic floor. Yang dimaksud dengan pelvic floor ini adalah sphincter gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai bladdernya dan juga sphincternya. Nah, pelvic floor ini adalah sphincternya ya. Nah, dari lahir ya pasien dengan overactive pelvic floor sphincter itu ya biasanya akan sering dengan pemberian antimuscarinic dan CIC. Seperti itu. Makanya dikatakan ya mulai diperkenalkan bahwa antimuscarinic dan CIC itu diperkenalkan dari awal. Nah, untuk berapa dosis dari antimuscarinic itu pada bayi itu juga saya belum menemukan hal yang tepat. Biasanya nanti kita akan bahas lebih lanjut karena itu sangat individual sekali. Dan CIC pada bayi itu seperti apa? Itu juga akan apa namanya, untuk berapa besar dari kateternya itu juga akan sangat spesifik supaya tidak merusak dari uretra dari penyandang. Nah, untuk tubuh manusia gitu ya, tubuh manusia itu kan terus
apa namanya terus berkembang seperti itu ya. Yang tadi kita bahas mengenai urodinamik itu sebaiknya tidak dikerjakan hanya sekali saja gitu ya. Tapi itu terus dikerjakan ada time point-nya ya. Karena bisa jadi penyandang spina bifida di usia 1 tahun dengan usia 3 tahun bisa jadi urodinamik tadinya juga berbeda hasilnya. Bisa jadi apa namanya perkembangan dari bladdernya, perkembangan perangai dari bladdernya, perkembangan dari perangai dari sphincternya bisa berubah seperti itu. Nah, sebaiknya video urodinamik pada anak atau urodinamik pada dewasa itu memang sebaiknya dilakukan atau continuous ya untuk mengetahui keadaan dari bladder capacity, aktivitas dan juga compliance. Lalu untuk yang simpelnya adalah ultrasound ya, untuk USG untuk menilai bagaimana dari ginjalnya, apakah ginjalnya tersebut hydronephrosis atau tidak. Gitu ya. Apakah sudah mencapai suatu keadaan di mana kantong kencingnya tersebut tekanan rendah sehingga bladdernya sehingga ginjalnya juga tekanan rendah dan hidronephrodisnya tidak ada, gitu harus ultrasound scan ini juga kita harus lakukan continuous seperti itu ya. Nah ini yang kita sebut dengan bladder augmentasi ya. Bladder augmentasi itu nanti kita bahas seperti apa operasinya gitu ya. Kalau ternyata bisa di titik waktu bladder tersebut compliance-nya ya, compliance itu ya orkestrasi tadi itu tidak bekerja dengan baik ya, poor lah gitu ya. Lalu kapasitas dari bulinya juga rendah dan juga ada high bladder pressure, maka dipertimbangkan untuk kita melakukan bladder augmentasi. Bladder augmentasi itu seperti kita menambah volume dari bladder. Itu biasa menggunakan usus. Nanti kita akan bahas bagaimana teknik operasi. Nah, intinya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari ilustrasi ya, Bapak dan Ibu, ya. Pada saat bladdernya full, ya setelah itu parasimpatis yang akan menstimulasi, ya parasimpatis menstimulasi dari otot kantong kencing. Otot kantong kencing itu kita sebut dengan detrusor ototnya ya, sehingga urin tersebut menjadi keluar. Secara sinergistik ya, secara sinergis, secara bersama-sama, internal dan eksternal dari sphincternya harusnya relaksasi ya, seperti tadi kita sudah bahas, sehingga kencing bisa ke bawah, tidak naik ke atas. Ya. Yang sebelah kanan juga seperti itu ya. Pada saat bladder empty gitu ya, sebenarnya simpatis yang akan menjaga supaya si bladder tersebut tidak berkontraksi ya. Dan juga ada sinergistik dari sphincter yang berkontraksi di bawah ini Bapak dan Ibu ya. Sehingga urin yang tertampung di bladder ini tidak lari kemana-mana, tidak bocor ke bawah, dan tidak menyebabkan ngompol. Ya, jadi sphincternya ini juga harus sinergistik bekerja. Sphincternya kontraksi, bladdernya relaksasi, sehingga urin tersebut dia akan tersimpan di dalam bladder. Sampai suatu titik di mana nanti harus mengeluarkan urin tersebut. Ya. Lalu berikutnya adalah paralyzed dari pelvic floor. Kalau yang tadi itu adalah overactive dari pelvic floor ya, sphincternya yang tadi itu adalah overaktif, kalau sekarang paralyzed, jadi lemah, lemah, jadi tidak bisa tidak bisa berkontraksi. Gitu ya. Biasanya kalau seperti ini, pasien biasanya atau penyandang biasanya inkontinen. Inkontinen itu ngompol, gitu ya. Biasanya ngompol kalau misalnya kantong kencingnya terlalu penuh. Kantong kencing terlalu penuh sehingga urin yang ada di dalam bladder tersebut tidak bisa lari kemana lagi, makanya dia akan ke bawah lagi, gitu ya, tanpa kita sadari. Ya. Nah, sebenarnya seperti kita bahas tadi, ginjal itu biasanya lebih aman ya pada pasien-pasien yang dengan paralysis pelvic floor dibandingkan yang tadi, detrusor sphincter dyssynergia itu ya. Tapi memang pasien yang dengan paralysis pelvic floor ini pasti ada bahaya juga untuk ginjal, tapi tidak seberat pada pasien-pasien yang memang sphincternya itu dia operatif seperti itu ya. Nah, biasanya untuk paralysis pelvic floor ini ada tindakannya untuk menjaga supaya tetap kering ya. Bisa dipasang suatu sling, nanti kita akan bahas, tapi juga bisa nanti kalau memang ternyata paralyzed dan juga kantong kencingnya tersebut volume juga kecil gitu ya, bisa dikombinasi dengan bladder augmentasi. Nah, untuk itu dari inkontinensia urin biasanya yang terjadi pada penyandang penyandang spina bifida yang yang kantong kencingnya tersebut tidak bisa kita rasakan ya apa sensasi tersebut biasa di overflow yang sebelah kanan ini ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi urin dari ginjal yang turun ke bawah akan tertampung di bladder. Lalu karena saking penuhnya, urin yang tertampung ini tidak bisa lari kemana-mana ya. Bisa lari ke atas, ke ginjal bisa, tapi dengan tekanan yang rendah. Tapi bisa juga turun ke bawah ya. Karena di bawah tidak ada yang menjaga. Di bawah tidak ada yang menjaga, sphincternya tidak ada yang menjaga, maka urin tersebut dia akan lari ke bawah sehingga menyebabkan yang kita sebut bahwa awapnya kok ngompol seperti itu ya. Lalu itu yang paling sering. Tapi bisa juga urus incontinence di mana kita pengen cepat-cepat ke kamar mandi, tapi ternyata sudah kadang bocor atau sudah kadang apa namanya kompol bisa juga. Satu tipe dari incontinence yang lain itu stres. Kalau misalnya kita batuk ya, kalau kita batuk atau kita tertawa gitu bisa menyebabkan apa namanya kebocoran juga ke bawah seperti itu. Tapi tipe yang paling sering biasanya overflow pada pengembang spina bifida dengan dengan adanya sphincter yang paralyzed seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahas uh, mengenai sphincter, sekarang yang otot dari kantong kencing sendiri. Ya. Kalau misalnya dari urodinamik di awal tersebut ternyata uh, terdefinisi apa namanya terdiagnosis pasien ini atau penyandang ini adalah gastrecol overactivity, maka yang harus kita berikan di awal adalah obat-obat seperti yang diantimuscarin itu untuk meningkatkan bladder capacity. Sebisa mungkin dengan obat terlebih dahulu. Ya. Dan seumur hidup itu, memang sebaiknya otot dari kantong kencing ini ya kita jaga supaya tidak overaktif. Ya. Bisa jadi ini untuk pemakaian obat seumur hidup. Ya. Apabila kita ingin memakai obat, ya antimuskarinik ini masih gold standar ya untuk medication terapi. Lalu kalau misalnya terjadi suatu resistensi dari obat, sebelum kita lakukan tindakan yang apa namanya sangat sangat invasif, maka kita bisa melakukan injeksi dari botulinum toxin atau botox gitu ya. Ya obatnya sama seperti pasien-pasien yang suntik botox di wajah, ini obatnya sama, tapi kita suntikan di bladder, di kantong kencing. Fungsinya adalah supaya kantong kencing ini dia tidak berkontraksi terlalu terlalu overaktif seperti itu. Kalau ini kita kerjakan biasanya obat yang kita suntikan itu tidak permanen biasanya efek dalam tubuh. Dia biasanya harus diulang sekitar 6 bulan sekali. Karena obat botox yang kita suntikan ke dalam tubuh atau ke dalam dada tersebut biasanya akan diserap oleh tubuh dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau ternyata kita perlu pengobatan tersebut, maka obat tersebut selain antimuscarin ini kita bisa lakukan injeksi botox di bladder itu. Nah, ini biasanya yang kita kerjakan. Saya ada pasien beberapa yang saya kerjakan penyuntikan botulinum toxin ini. Ya, pasien sudah saya berikan antimuskarinik atau pengobatan-pengobatan yang untuk merilekskan otot dari bladder, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal efeknya, jadi saya suntikan botox yang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Obatnya sama seperti botox yang disuntikan di wajah, tapi kita suntikan di beberapa titik. Ya. Biasanya saya suntikan di sekitar 16 sampai 20 titik di beberapa titik dari dalam bladder ya. Jadi itu tidak ada pembedahan, tidak ada luka sama sekali. Pasien biasanya dibius setengah badan gitu ya. Setelah itu ada alat masuk lewat dari saluran kencing, ada kamera juga ya, ada kamera di sini ya. Lalu bladdernya itu kita kembangkan dengan memakai cairan yang kita masukkan. Lalu di beberapa titik kita suntikan masing-masing mungkin sekitar 3 unit ya. Sampai total sekitar 300 unit ya. Kalau ternyata 10 titik, kalau memang ternyata dia semakin banyak titiknya, maka semakin sedikit unit yang kita suntikan dari masing-masing unit. Nah, untuk keadaan yang memerlukan suatu prosedur pembedahan, ya keadaan yang memerlukan suatu prosedur pembedahan, ini kita bisa bagi menjadi pembedahan apa yang diperlukan, apa outcome-nya, apa indikasi dilakukan tindakan ini. Ya. Biasanya pada pasien-pasien yang seperti tadi, kalau misalnya ternyata bladdernya ini apa namanya tidak kooperatif atau sangat sangat lemah sekali gitu ya. Dan juga dari sphincternya ya, sphincter yang di bawah itu juga lemah. Biasanya yang kita lakukan adalah tindakan pembedahan untuk inkontinens. Sehingga kalau kita lakukan tindakan ini, maka diharapkan
penyandang tindak pidana dengan apa namanya dengan kebocoran atau dengan mengompol ini tidak akan mengompol lagi karena sudah ada sling yang menjaga urin tersebut tidak turun ke bawah ya. Lalu prosedur surgikal yang lainnya adalah kita membuat stoma ya. Kita membuat stoma di mana stoma tersebut satu kantong ya, kantong dalam tubuh yang mana kantong tersebut dia ada outputnya ya, ada output ke luar tubuh. Outputnya tersebut keluar tubuh biasanya di dekat pusar ya, di dekat pusar atau di samping kanan dari perut. Itu kita bisa masukkan CIC dari sana. Jadi CIC yang tersebut kita masukkan dari stoma tersebut dari perut gitu ya. Jadi kita buat suatu cup yang menyambungkan antara dunia luar ya dengan stoma atau kantong kencing tersebut. Jadi tidak kita CIC dari bawah lagi. Lalu untuk bladder augmentasi khusus pada pasien-pasien atau penyandang skelamicida yang ternyata kantong kencingnya ukurannya kecil, setelah itu high pressure ya, setelah itu no compliance, itu kemungkinan kita harus melakukan suatu bladder augmentasi yaitu menambah apa namanya volume dari bulu. Itu biasanya kita pakai usus untuk menambah volume dari bulu. Nah, kapan timing surgery ya? Kapan operasi ini harus dilakukan gitu ya? Sebenarnya tidak ada satu jurnal atau satu teori pun yang mengatakan bahwa operasi harus dikerjakan di umur sekian gitu ya. Ini terkait dengan indikasi dilakukannya tindakan dan urgensi dilakukan suatu tindakan seperti itu ya. Apabila pasien tersebut masih ya umur kecil lah itu biasanya kita harus apa namanya mendapat persetujuan dari orang tua. Tapi kalau pasien tersebut sudah belasan tahun dan sudah bisa anggap 17 tahun ya sudah bisa menentukan arah hidupnya sendiri atau sudah boleh menentukan untuk dirinya sendiri, maka si pasien tersebut yang harus apa namanya harus ACC apakah mau tindakan atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya timing of surgery ini tidak terlalu dipatokan karena kalau memang ternyata ada high blood pressure dan juga ada vesicoureteral reflux yang bisa menyebabkan impending dari kerusakan ginjal secara cepat, maka intervensi itu harus kita kerjakan secepat mungkin, as early as possible, sehingga kerusakan dari ginjal kita bisa cegah dari awal. Nah ini untuk vesicoureteral reflux ya, untuk vesicoureteral reflux itu ada grade-grade-nya ya Bapak dan Ibu. Gitu, ya. Kalau grade 1 itu dia ginjalnya masih aman, ya, dari ISG itu tidak ada pembengkakan, dan urin tersebut refluksnya baru sampai di ureter saja. Lalu untuk reflux yang lain dari grade 2 sampai grade 5 itu sudah refluksnya sampai di ginjal. Ya. Tapi makin berat nih grade-nya, maka makin tipis ya ginjal fungsional ginjal ini seperti itu. Kalau kita lihat dari grade 2 memang urinnya sudah sampai ke ginjal tapi parenkim ginjal masih tebal ya. Parenkim ginjal masih tebal. Untuk grade 3 parenkim ginjal lebih tipis dibandingkan grade 2. Grade 4 dia lebih tipis dibandingkan grade 3 tapi grade 5 biasanya sudah sangat tipis sekali ya. Seperti itu. Kan ada tortuosity ya. Di ureternya itu seperti berkelok-kelok. Itu untuk vesicoureteral reflux untuk grading. Nah, untuk incontinence ya yang tadi sudah kita bahas, pada pasien-pasien yang ada kebocoran atau ada ngompol gitu ya, oleh karena adanya sphincter yang memang paralyzed gitu ya, paralyzed dari sphincternya itu ya, atau pelvic floor yang paralyzed, itu biasanya kita akan memasukkan suatu sling di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Kalau pada wanita ya dimasukkan suatu sling ya, sling di mana nanti slingnya ini akan menjerat dari bladder neck kita sebutnya ya. Bladder neck ini tempat adanya sphincter. Jadi kalau kantong kencingnya penuh, dia tidak akan ya diharapkan tidak akan bocor ke bawah, tapi akan tertahan oleh sling ini. Nanti pada saat pengeluaran urin bisa dengan apa namanya bisa dengan PIC bisa dengan Crede manuver atau dipencet dari atas juga bisa, atau pasien kalau memang masih ada sensasi berkemih bisa dengan sensasi berkemih. Nah, kalau pada pria ya untuk untuk sling itu bermacam-macam gitu ya. Ada juga sling yang kita tambahkan ya, dipasang di
di uretra eksternal, lalu ada pompanya juga ya. Pompanya itu kita taruh di testis biasanya. Jadi berhubungan dengan balon. Ini balon berisi cairan. Kalau kita pompa, maka cairan di balon ini dia akan lari ke keling. Kelingnya ini akan menjerat dari zat. Tapi kalau sudah akan berkemih misalnya, ya sudah akan berkemih atau akan melakukan CIC, maka dipompa reverse, ya dipompa reverse sehingga cairan yang memang memblok dari sphincter ini dia lari lagi ke reservoirnya. Begitu bolak-balik seperti itu ya. Nah, untuk sling ini, kalau misalnya setelah pemasangan sling ternyata masih belum optimal, ya, maka kita bisa injeksi tambahan di bagian sphincter ya, di bagian sphincter yang apa namanya pada pasien tersebut ya. Kita biasa suntikan kolagen, di mana itu akan menambah volume ya, menambah obstruksi atau menambah tahanan dari sphincter itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya seperti ini, antara sling dan injeksi bulking agent ini, sehingga apa namanya urin tersebut tidak lari ke bawah, dia akan tertahan di bladder. Itu harapan. Nah, untuk sling prosedur itu seperti ini ya. Kalau kita lihat di atas, sebenarnya bukan operasi yang sayatannya terlalu besar sekali, itu bukan ya. Tapi sayatannya kecil di bagian kanan dan kiri dari tulang pubis gitu ya, tulang dari pelvis pasien gitu ya. Lalu kita masukkan slingnya ini ya. Lalu kita, kalau pada wanita tersebut ya seperti ini ya, kalau ini transobturator masuk, lalu slingnya tersebut dia akan melingkari atau mengcover dari bagian posterior atau bawah dari uretra pasien, tepat di bagian sphincternya. Lalu dikeluarkan di bagian sebelahnya ini. Lalu ini akan ditarik ke atas. Yang biru ini, slingnya ini akan ditarik ke atas sehingga dia akan terjerat. Gitu ya. Lalu ini akan ditanam di bagian tulang ini. Akan dijahit di bagian tulang ini sehingga terjadi suatu tahanan yang baik. Sling prosedur ini bisa secara transobturator ya, bisa secara retropubik secara pemasangannya. Ini pada male sling, ini pada transobturator seperti itu ya. Ini intinya pada pasien-pasien yang dengan apa namanya kebocoran atau dengan mengompol seperti itu, biasanya yang kita lakukan adalah pemasangan sling pada pasien-pasien dengan adanya apa namanya paralyzed dari sphincter. Ini untuk membantu sphincternya ini untuk menjaga supaya lebih tight lagi, supaya lebih kuat lagi menahan urin di dalam. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan catheterizable stoma. Ya. Jadi si buli ini ya, karena satu dan lain hal itu ya, misalnya supaya pasien lebih gampang untuk melakukan CIC gitu ya. Jadi beberapa pasien yang kita anggap kalau dari bawah ini terlalu susah pemasangan CIC, maka kita lakukan operasi di mana appendix usus buntunya itu ya, kita buka usus buntunya, lalu kita sambungkan dengan kantong kencing di dalam, dan juga bagian luarnya ini ya kita sambungkan dengan kulit, kita buka di kulit ya. Ini contohnya seperti ini pada pasien yang sebelah kanan, di mana ada suatu apa namanya suatu tube yang menghubungkan antara kulit luar dengan bladder ya. Itu biasanya kita pakai appendix, itu kita sebut dengan Mitrofanoff procedure ya. Sisi dalam dari usus buntu ini ya kita tanamkan ke bladder, dan sisi luarnya itu kita sambungkan kulit. Jadi mungkin setiap 4 jam sekali atau setiap 5 jam sekali pasien CIC dari sini ya. Supaya bladder tetap kosong, jadi tidak dari bawah lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan bladder augmentasi ya. Jadi pasien-pasien yang dengan high bladder pressure ya, kantong kencingnya pressure cukup tinggi ya, sangat tinggi. Setelah itu kapasitasnya juga kecil dan low compliance ya, tidak ada orkestrasi yang baik antara bladder dan juga sphincter, itu biasanya untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut pada ginjal, maka kita harus lakukan suatu tindakan untuk memperbesar dari buli tersebut. Biasanya itu kita memakai memakai bowel segment ya. Bladder tersebut kita belah ya, buli tersebut kita belah, lalu ususnya itu sekitar 20 cm gitu ya, mungkin 10-15 ya. Itu kita ambil sebagian, lalu kita buka dan kita tanamkan di atasnya. Seperti ini hasil akhirnya. Seperti ini hasil akhirnya. Sehingga urin yang turun ke bawah
bisa mendapat ruangan yang lebih besar lagi ya, karena adanya tambahan dari volume dari urin seperti itu. Sehingga akan cukup waktu kita mungkin sekitar 2 atau 3 jam ya, 4 jam mungkin atau 2 kali sehari mungkin untuk kita lakukan apa namanya CIC. CIC. Jadi kalau misalnya bladernya ukurannya apa namanya volumenya kecil, jadi belum kita lakukan CIC dia sudah berkontraksi dan lari ke atas menyebabkan kerusakan ginjal. Tapi karena ini bladernya ini ya bagian atas ini sudah kita ganti dengan usus, maka bagian usus ini tidak akan berkontraksi ya Bapak dan Ibu. Itu harapannya. Ya. Harapannya adalah urin yang tertampung di bladder buatan ini yang ada ususnya ini dia tidak akan berkontraksi karena ususnya ini tidak ada apa namanya tidak ada syaraf untuk dia memompa gitu ya. Diharapkan dia akan menjadi reservoir lalu nanti akan dikosongkan dari bawah seperti itu. Ya. Nah, lalu untuk sexuality gitu ya dikatakan ini cukup kontroversial juga ya. Dikatakan bisa pasien dengan spina bifida itu intercourse melakukan hubungan seksual bisa, tapi beberapa pasien mengeluhkan ada sensibilitasnya yang tidak ada ya. Hasrat seksualitas ada, cuman apa namanya saraf dari seksual itu terganggu di penis biasanya. Ada suatu penelitian, ada suatu autors ya, ada satu dokter yang melakukan hal seperti ini ya. Jadi apa namanya menyambungkan antara nerve ilioinguinal ya salah satunya adalah ilioinguinal nerve ini yang bertanggung jawab terhadap apa namanya terhadap ereksi gitu ya. Ini disambungkan dengan dorsal nerve pada penis. Gitu. Dikatakan pula bahwa pasien-pasien ada beberapa belas pasien itu sensibilitas atau rangsangan dari penisnya tersebut bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya seperti itu. Ya mungkin ini slide terakhir saya ya sebelum kita diskusi ya. Untuk preservasi dari fungsi ginjal itu ya itu sangat diperlukan bahkan semenjak awal apa namanya semenjak kelahiran ya. Lalu berikutnya adalah dryness itu cukup penting ya, dryness itu cukup penting sehingga segala macam cara kita lakukan sehingga penyandang dari spina bifida ini dryness itu cukup terjaga dan juga preservasi dari ginjal ini juga bisa terjaga ya. Sehingga optimal dari quality of life-nya itu juga bisa jaga seperti itu ya. Lalu another important factor-nya ya, faktor-faktor lainnya adalah ya pasien tersebut ya penyandang tersebut harus independen ya. Diharapkan nanti ke depannya independen ya terkait dengan manajemen dari pengosongan kantong kencing dan juga bowel gitu ya. Lalu kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bapak dan Ibu gitu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri karena apa namanya kelainan atau penyakit ini biasanya tim multidisiplin yang akan bertanggung jawab. Yang pertama dari medical specialty seperti tadi dokter urologi, dokter bedah, dan juga dokter penyakit dalam yang terkait di bagian ginjal juga sangat ada apa namanya bertanggung jawab terhadap hal ini. Spesialis rehabilitasi atau apa namanya fisioterapi juga berpengaruh ya, physical terapi juga berpengaruh, special nurse juga berpengaruh. Social workers ya, social workers yang terkait dengan hal ini sehingga mengkomunikasikan kepada orang banyak mengenai pentingnya hal ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau tidak, maka penyandang spina bifida tersebut tidak akan tahu apa yang penting bagi dirinya, apa yang harus dilakukan terhadap diri sendiri terkait dengan simptom-simptom atau gejala-gejala dari spina bifida. Dan juga yang terakhir adalah komunitas seperti ini tetap harus terjaga seperti itu ya, saling mengingatkan, saling menyebarkan informasi seperti itu juga sangat penting terkait dengan multidisiplin ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator apabila ada yang ingin berdiskusi ya atau ingin sharing seperti itu ya karena jujur untuk penanganan pasien dengan spina bifida saya tidak terlalu banyak seperti itu. Tapi pernah saya ada pasien dengan spina bifida seperti itu, tapi tidak terlalu banyak sekali. Mungkin kita lebih banyak ke sharing sehingga nanti kalau misalnya ada pasien yang berobat ke saya bisa memberikan lebih komprehensif lagi pengobatan kepada pasien-pasien tersebut. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Dr. Pandu nih atas pemaparan materinya sangat
kompresif sekali ya. Ini saya take note ya selama Pak Dokter memberikan penjelasan. Cuma saya rasa semua yang dijelaskan itu penting semua. Jadi saya bingung nih mau tulis di mana lagi gitu. Saking banyak poin penting menurut saya pribadi juga sebagai seorang pejuang spina bifida dewasa. Ini masih banyak sekali juga ternyata ilmu yang saya belum ketahui. Tapi setelah dengar Pak Dokter menjelaskan ini banyak sekali ya. Salah satunya inti yang saya catat di sini itu yang paling penting secara garis besar itu kalau saluran kemih pejuang spina bifida itu berbeda antara satu sama yang lainnya, itu tergantung dari letak defeknya juga seperti itu dok ya. Jadi otomatis Benar, Ibu. Iya. penanganannya pun juga berbeda ya antara satu pejuang dan pejuang yang lain, itu sangat berbeda. Benar, Tadi Ibu. juga Ya. Ya. splinter dan bladder itu harus sinkron juga ya, itu jadi itu saya Ya. juga perlu tahu terkait informasi itu. Jadi memang ini sangat sangat bermanfaat sekali ya ilmu yang Pak Dokter berikan. Mungkin untuk biar lebih ini tadi ya, kita open Q&A ya pada peserta. Boleh, Jadi boleh, Ibu. langsung untuk Bapak Ibu, kakak-kakak yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand bertanya langsung. Ini kita lihat di chat box sudah ada ya dok ya. Oh ya. Pertanyaan, ini ada pertanyaan dari sebentar. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Stefani. Izin bertanya dok, saya orang tua Namiah, jenisnya myelomeningocele, usianya 1,5 tahun. Pertama, bagaimana cara melihat ISK dari lab urin, mengingat di dalam urin normal memang terdapat bakteri, mengingat di dalam urin normal memang terdapat bakteri. Kedua, apakah IC dini atau pencegahan diperlukan? Apa ada efek samping merusak jaringan sekitar? Dan yang ketiga, ini anak saya sudah USG ginjal dan tes fungsi ginjal terindikasi hanya ISK, disarankan diberi vitamin ginjal, natrium bikarbonat selama sebulan. Bagaimana pendapat Pak Dokter? Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaan, terima kasih Bu Wardah. Ya, salam kenal Ibu Tiffany. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama tadi ya, orang tua Namiah ya dengan myelomeningocele usia 1,5 tahun. Bagaimana cara melihat ISK dari lab? Mengingat dalam urin memang terdapat bakteri. Ya, tadi kita juga sudah bahas ya mengenai sebenarnya memang ada bakteri di dalam urin seperti itu. Ada suatu kondisi yang kita sebut dengan asimptomatik bakteriuria. Jadi kalau kita berkaca dari urinalisis gitu ya, sebenarnya tubuh kita itu kan sangat sempurna sekali gitu ya, tubuh kita sangat sempurna dalam artian kalau memang ada bakteri patogen yang masuk atau bakteri tersebut yang awalnya tidak menginfeksi akhirnya menginfeksi kita, maka tubuh kita akan melawan itu apa namanya, tubuh Tiffany. Tubuh kita akan melawan Bapak Ibu ya. Melawan itu biasanya dengan cara mengeluarkan apa namanya, serangkaian serdadu dalam tubuh gitu ya. Yang kita bisa lihat dari urinalisis itu berupa peningkatan dari leukosit seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita semua misalnya kita iseng kita periksa urinalisis, setelah itu terdapat bakteri gitu ya, tapi hal-hal lainnya tersebut tidak tinggi, leukosit tidak tinggi, tidak ada darah dalam urin, hanya bakteri saja yang meningkat atau hanya bakteri saja yang positif, tapi hal-hal lainnya normal dan kita tidak ada keluhan apa-apa, itu jangan kita reaktif mengatakan kita infeksi. Oh, ini ada bakteri ini positif, ini infeksi gitu. Karena memang infeksi saluran kemih itu memang harus ada timbal balik antara patogen yang menginfeksi dan tubuh kita melawan gitu ya. Kalau dari urinalisis itu biasanya yang kita lihat itu adalah adanya bakteri memang positif. Setelah itu adanya leukosit atau sel darah putih yang meningkat dari urin gitu ya. Intinya tubuh kita melawan. Lalu kedua ada darah ya, ada hematuria atau mikroskopik hematuria atau sel darah merah yang keluar. Itu juga proses defense dari tubuh kita terhadap bakteri. Itu dari sisi pemeriksaan penunjang. Tapi biasanya harus ada pemeriksaan fisik dan anamnesisnya. Biasanya kalau kita dewasa kan kita gampang ya, kita tanya seperti tadi Bu Ali bilang, kok kayaknya saya sudah mulai ISK ini, sudah mulai nggak enak kencingnya, sudah mulai sakit kencing. Nah, itu karena memang ke arah inflamasi atau infeksi. Tapi kalau pada bayi gitu ya, pada bayi misalnya usia 1,5 tahun seperti itu, biasanya kita lihat bagaimana pada saat berkemih, apakah meringis, apakah ada demam, atau apakah menangis, seperti itu. Dan juga kita lihat urinnya apakah
atau tidak seperti itu ya. Makanya kalau menurut saya sih tanda yang kita bisa lihat seperti itu. Karena dari urinalisis itu kan pemeriksaan penunjang. Kalau saya biasanya lebih ke anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kita lihat bagaimana kondisi dari si anak, seperti apakah ada demam atau tidak, seperti itu ya. Itu untuk secara spesifik infeksi saluran kemih. Kalau misalnya ada bakteri dalam urin, tapi tidak ada leukosit seperti kita diskusi tadi ya, itu kita sebut dengan asimptomatik bakteri uria. Ada bakteri di dalam urin, tapi tidak ada simptom, tidak ada gejala. Itu biasanya kita tidak berikan apa-apa. Tidak berikan antibiotik intinya ya. Karena kembali lagi memang ada beberapa jurnal yang mengatakan oh antibiotik profilaksis itu bagus dari awal, tapi banyak juga yang mengatakan kalau bisa tanpa antibiotik ya jangan. Ya. Tapi intinya adalah apapun itu keputusannya apakah pemberian antibiotik atau tidak, tetap kita harus lihat dari fungsi ginjalnya tersebut. Kalau memang ternyata fungsi ginjalnya tersebut mengalami penurunan oleh karena infeksi, ya mau tidak mau kita harus berikan antibiotik. Nah, apakah CICD ini ya, kita lanjut ke nomor 2. Semoga yang pertama bisa terjawab ya. Lalu yang kedua, apakah CICD ini atau pencegahan diperlukan atau ada efek samping merusak jaringan sekitar? Ya. Untuk CIC ini sendiri memang CIC ini kan harus ada indikasinya seperti itu ya. Kalau memang ternyata ada indikasi penggunaan CIC memang sebaiknya lebih cepat lebih bagus. Tadi dikatakan di beberapa literatur bahwa CIC plus antimuskarinik plus obat seperti itu akan menyebabkan pencegahan dari kerusakan ginjal lebih lanjut seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya sebelum kita memutuskan CIC atau tidak, sebelum kita memutuskan apakah memerlukan obat atau tidak, pemeriksaan urodinamik itu selayaknya harus kita kerjakan. Apalagi pada anak kecil itu biasanya video urodinamik untuk mengetahui perangai dari bladder dan perangai dari sphincter itu. Apakah tepat ini CIC? Gitu ya? Apakah tepat pemberian obat? Atau jangan-jangan tipe neurogenic bladder lainnya yang ternyata tidak membutuhkan obat seperti itu ya. Jadi menurut saya sebelum kita melangkah lebih lanjut kita harus pemeriksaan neurogenic terlebih dahulu. Biasanya nanti saya sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk mau diperiksa ke dokter urologi bagian apa namanya kalau di urologi kita ada sub bagiannya. Kalau saya kan bagian transplantasi ginjal seperti tadi kita katakan ya. Ada bagiannya bagian fungsional ya, fungsional urologi ya. Kalau di Jakarta, sebagian besar ini domisili di Jakarta ya Bapak dan Ibu ya. Ya, sebagian besar dari Jakarta. Ya, kalau di Jakarta yang saya tahu itu ada, kalau di Cipto itu Prof Harina Raharjo itu memang urologi khusus bagian fungsional urologi. Atau Dokter Vina Widya juga, Dokter Vina Widya di Cipto juga khusus bagian fungsional urologi. Tapi saya kurang begitu paham di mana beliau praktek swasta. Ya. Itu nanti akan dijelaskan. Ya. Apa ada efek samping merusak jaringan sekitar? Ya, kita bertimbang ya Bapak dan Ibu. Artinya kalau kita lakukan CIC, pasti akan ada inflamasi. Ya. Pasti akan ada inflamasi. Pasti akan ada iritasi dari jaringan sekitar. Itu pentingnya kita harus identifikasi dulu apakah perlu CIC atau tidak. Kalau memang diperlukan CIC, maka kita lihat usia dan kita lihat dari bukaan dari uretra tersebut. Berapa bukaannya? Apakah apa namanya cukup besar atau tidak seperti itu. Kalau ternyata cukup besar, kita bisa sesuaikan dengan ini kita bisa sesuaikan dengan diameter CIC-nya, ya. Jangan sampai IC tersebut pada anak kecil kita memakai ukuran kateter yang besar seperti itu. Malah nanti biasanya akan merusak dari uretra seperti itu. Tapi kembali lagi sebelum kita jadi saran saya kita harus identifikasi dulu ini tipe yang mana. Itu dari video urodinamik seperti itu ya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan kedua Ibu Tiffany. Lalu yang ketiga, anak saya sudah USG ginjal dan tes fungsi ginjal terindikasi hanya ISK. Oke. Disarankan diberi vitamin ginjal natrium bikarbonat minum selama sebulan. Oke. Kalau menurut saya kemungkinan ini ya yes. Tapi kembali lagi seperti tadi ya. Untuk antibiotik atau tidak itu tergantung dari seberapa parahnya suatu penyakit, gitu ya. Kalau memang natrium bikarbonat itu kan artinya itu bukan antibiotik, itu seperti suatu medikasi yang untuk apa namanya menjaga fungsi dari ginjal dan menjaga metabolisme tubuh seperti itu. Sebenarnya sejatinya tubuh kita itu bisa melawan infeksi, gitu ya. Jadi leukosit dalam tubuh kita itu bisa melawan infeksi.
Tapi nanti akan dinilai seberapa pentingnya kita butuh bantuan antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut. Biasanya kalau saya pribadi, ya, ini seperti pisau bermata dua ini antibiotik. Satu sisi kalau kita berikan berlebihan itu akan gampang antibiotik resisten kepada pasien. Tapi kalau kita terlalu strict sekali ya pada pasien yang membutuhkan antibiotik kita tidak berikan, maka takutnya bakteri tersebut dia akan lari ke ginjal. Jadi kalau saya pribadi biasanya kita akan lihat dulu dari kondisi tubuh, beberapa pemeriksaan dan juga hasil dari lab. Oh ternyata ini ke arah yang ringan, saya biasanya memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melawan sendiri bakteri tersebut. Tapi kalau ternyata sudah ada simptom, sudah ada gejala, dan juga dari pemeriksaan lab kok ternyata ini adalah infeksi yang parah gitu ya, moderate lah gitu. Saya akan tambahkan antibiotik untuk membantu tubuh melawan bakteri tersebut. Gitu. Jadi benar-benar sangat individual sekali seperti itu ya. Bu Tiffany, semoga bisa terjawab semua pertanyaannya. Untuk pendapat saya mengenai pemberian natrium bikarbonat, saya belum bisa menjawab ya dan tidaknya karena saya harus lihat dari kondisi pasien itu sendiri, pemeriksaan penunjangnya, dari pemeriksaan fisiknya seperti apa, seperti itu ya. Dan biasanya kalau dokter sudah, ini juga saya harus tahu dulu dokter spesialis apa yang memberikan ini, apakah dokter umum atau dokter spesialis. Karena kalau sudah seperti ini memang sebaiknya kalau memang ke dokter anak yang memang concern masalah ini juga bagus, atau ke dokter urologi pediatrik juga bisa seperti itu. Itu saran saya. Semoga bisa menjawab ini. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga Ibu Tiffany pertanyaannya bisa terjawab, nggih. Pak Dokter, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawabnya, mungkin kita take foto dulu ya. Kita ambil foto bersama dulu. Boleh. Ya, mungkin untuk semua peserta webinar, jika berkenan bisa mengaktifkan kamera. Kak Ferdinand? Halo, yes. Oh, ya. Akan dipandu Kak Ferdinand untuk mengambil foto. Silakan. Bapak Ibu boleh buka kamera ya. Saya pandu foto. Oke. Oke ya, saya coba foto ya. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima Terima kasih kasih. Pak Ferdinand. Lanjut Pak Dokter ya, ini ada pertanyaan Iya, dari silakan, Ibu ya. Rika Aulia. Siang dokter, saya Rika, orang tua dari penyandang spina bifida, satu tahun 7 bulan, tipe myelomeningocele juga. Anak saya hasil USG ginjal ada plexi ektasis ginjal kiri, tapi hasil USG dari bulan ke bulan berbeda dok. Kadang plexi ektasis, kadang tidak. Dan dok, jika hasil lab urin bakteri positif dan nitrit positif, apakah itu positif SK? Ya. Bahkan Ya, terima kasih Ibu Rika ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya ini yang yang kita diskusikan tadi mengenai keadaan dari ginjal kita itu kan apalagi umur 1,1 bukan 17 tahun kan ini ya. 1 tahun 7 bulan, 1,7 tahun gitu ya. Anggaplah 1,5 tahun gitu ya atau belum mencapai 2 tahun. Inilah perkembangan dari urinary tract itu masih sangat kita berkembang sekali seperti itu ya. Makanya tadi memang pemeriksaan di awal itu memang ultrasound untuk mengetahui apakah terjadi suatu hidronefrosis atau tidak, gitu, atau pembengkakan ginjal atau tidak. Pelviektasis ini adalah suatu pelebaran dari dari ginjal, tapi ini yang sangat ringan sekali, gitu ya. Kalau sampai dibilang pelviektasis ini, kalau menurut saya ini masih sangat mild sekali, ya. Karena satu dan lain hal dan karena perkembangan bisa jadi setiap bulan itu berbeda-beda. Artinya tubuh itu juga tubuh itu juga kan ya itulah berkembang seperti itu. Jadi menurut saya ini terus kita pantau gitu ya, terus kita pantau. Jangan baru oh ya tidak perfektatif habis itu tidak ada masalah akhirnya kita tidak memeriksa, jangan seperti itu karena tubuh itu sangat berkembang sekali, apalagi ginjalnya sangat berkembang sekali dan seperti tadi untuk refleks itu bisa berkembang sesuai dengan grade-nya. Dan juga yang menjadi perhatian itu adalah untuk urodinamik itu memang sebaiknya dilakukan berulang. Karena ada suatu penelitian yang mengatakan apabila kita lakukan urodinamik sekarang,
lalu kita ulang 2 tahun lagi, kita ulang 3 tahun lagi, hasilnya bisa jadi berbeda, gitu ya. Hasilnya bisa jadi berbeda. Itu kembali lagi karena perkembangan dari sistem saraf kita, gitu ya. Bisa jadi bertambah parah atau bisa jadi malah membaik seperti itu ya. Kalau menurut saya dengan pelviaktasis ini, tapi tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada gejala apa-apa, itu menurut saya tidak usah kita lakukan pemberian apapun, ya. Kalau memang masih sebatas pelviaktasis itu lebih rendah daripada hidronefrosis ya. Pelviaktasis itu bisa apa namanya bisa terjadi mungkin bisa ada reflux tapi sangat mild sekali. Tapi jarang sih menyebabkan misalkan pada ginjal kalau dia pelviaktasis seperti itu. Ya semoga bisa menjawab Ibu Rika. Satu lagi tadi saya tidak melihat pertanyaannya apa itu ya Ibu Wardah Eh, yang urin. Jika hasil lab urin bakteri positif dan nitrit positif, apakah itu positif ISK? Oh ya, oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk bakteri positif, nitrit positif, kita harus tahu dulu apakah leukositnya positif juga atau tidak. Biasanya kalau bakteri positif, leukosit positif, dan nitrit positif, itu biasanya itu mencirikan. Jadi kalau infeksi saluran kemih itu kan bakterinya berbeda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau ternyata nitrit positif, itu berarti bakteri yang menginfeksi saat itu sudah ISK biasanya. Ada bakteri, ada leukosit, ada nitrit, itu biasanya sudah ISK, dan bakterinya ini bakteri khusus biasanya, bakteri khusus yang bakteri kita sebut dengan urea splitting bacteria. Urea splitting bacteria ini bisa mengubah nitrat menjadi nitrit, gitu ya. Artinya saat ini, pada saat ketika urinalisis, itu memang masih terjadi suatu infeksi yang masih aktif infeksinya oleh karena bakteri dari urea splitting bacteria. Yang ini kalau menurut saya, mungkin di awal pemberian antibiotik seperti tadi antibiotik di awal, tapi setelah itu menurut saya harus dilakukan kultur urin untuk mengetahui jenis bakterinya apa. Karena urea splitting bacteria itu urea splitting bacteria itu jenis bakterinya banyak, gitu ya. Dan tidak bisa didiamkan. Urea splitting bacteria ini adalah cikal bakal nanti kalau kita diamkan akan menyebabkan batu saluran kemih tipe batu infeksi. Nah, tipe batu infeksi itu biasanya tipe batu yang paling keras itu biasanya. Ya. Nah, dengan urea splitting bakteri ini, kita tidak bisa hanya memberikan bakteri saja, setelah itu stop diamin. Itu nggak boleh menurut saya. Di awal tetap kita berikan antibiotik, tapi saat yang bersamaan kita lakukan kultur urin untuk mengetahui bakteri, pertama bakterinya bakteri apa. Kedua, pasti akan ada informasi tambahan juga jenis antibiotik yang tepat apa. Sehingga kalau ternyata kita pemberian antibiotik awal sudah tepat dengan hasil dari kultur urin, itu selalu diteruskan. Tapi kalau ternyata um, antibiotik tersebut ternyata tidak tepat atau ternyata antibiotik tersebut resisten terhadap si pasien, maka kita langsung switch. Kita langsung switch dengan antibiotik yang memang disarankan oleh kultur urin tersebut seperti itu. Ya, kalau jawaban saya sih memang kalau seperti itu ada ISK dengan adanya ISK dengan bakteri khusus ya urea splitting bacteria yang harus kita cari tahu ini bakteri jenis apa dan antibiotik apa yang tepat. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga Ibu Rika pertanyaannya terjawab, G. Ini lanjut Pak Dokter, ada dari Ibu Lailatul. Dok, saya izin bertanya. Saya orang tua dari Naila, spina bifida jenis okulta, usia 9 bulan. Saat ini dari lahir masih menggunakan kateter yang ganti per 2 minggu sekali, karena dulu di kandungan terindikasi hidronervosis dan baru ketahuan kalau spina bifida. Selain spina bifida, anak saya juga kelainan kloaka, dok. Dan selama menggunakan kateter selalu rembes dan ketika pipis mengenjan itu apakah perlu saluran koalaka atau pengaruh spina bifidanya? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Lailatul ya. Oke, coba saya pahami dulu. Kalau menggunakan selalu rendah ketika pipis mengenal ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Lailatul Badriah ya. Ya, sepertinya ini Ananda ya, Ananda Naila sepertinya tidak hanya spina bifida saja, tapi ada kloaka. Kloaka itu ada satu saluran tempat bermuaranya 3 saluran gitu ya. Yang pertama saluran uretra atau saluran kemih, yang kedua saluran vagina,
yang ketiga saluran anus seperti itu ya. Kalau pada apa namanya pada populasi atau orang yang memang tidak ada kloaka gitu ya, saluran kencingnya itu lubangnya berbeda, saluran apa namanya vaginanya berbeda, dan saluran anusnya berbeda. Kelihatan dari luar itu berbeda, dan lubangnya satu-satu gitu ya. Tapi kalau kloaka kelihatan dari luar itu satu lubang, tapi sebenarnya di dalam itu ternyata ada 3 lubang, itu ya beberapa lubang ternyata ada 3 lubang seperti itu. Nah, memang kalau seperti ini penanganannya memang agak lebih kompleks ibunya. Jadi agak lebih kompleks seperti ini. Yang pertama, kalau murni spina bifida occulta saja, gitu. Kalau dari teorinya, kalau murni spina bifida occulta saja, seharusnya keluhan-keluhan tersebut biasanya lebih ringan dibandingkan spina bifida yang lain atau seperti myelofibrosis seperti itu ya. Nah, ini saya curiganya memang apa namanya memang kasus yang selalu rembesnya ini. Nah, saya kurang begitu paham pemasangan kateternya tersebut. Kembali lagi, dari luar itu kan terlihat satu lubang. Apakah yakin itu pemasangan kateternya masuk ke uretra gitu ya? Apakah yakin itu masuk ke lubang uretra? Kan dari luar itu satu lubang gitu. Bisa jadi kita masukkan kateternya itu ke lubang kloaka, tapi sebenarnya dia di dalam dia tidak masuk ke lubang uretra seperti itu. Karena kloaka itu dari luar itu cuma satu lubang. Tapi pada saat masuk itu mungkin di dalam dia tidak masuk ke uretra, itu yang bisa menyebabkan sebenarnya urin tersebut masih belum efektif dia keluarnya seperti itu. Dan memang kalau ada kloaka, memang harus ada penanganan yang berbeda. Kalau okulta kan memang tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau kloaka itu harus ada penanganan berbeda seperti itu. Nanti biasa dokter urologi akan melihat apakah ini high confluence atau low confluence istilahnya. Apakah lubang kloaka dengan 3 lubang tersebut jauh atau tidak? Kalau ternyata dia high confluence, jenis operasinya berbeda. Kalau low confluence, dia lebih lebih ringan, itu jenis operasinya berbeda seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini memang suatu sindrom seperti itu ya, suatu sindrom di mana Ananda Maila juga ada spina bifida occulta yang sebenarnya saat ini kalau occulta secara teori kan tidak ada masalah, tapi sebenarnya yang menjadi masalah ini adalah si kloakanya itu sendiri. Ya. Dan menurut saya pasti ada penanganan, pasti sebenarnya ada planning dari dokternya mau diapakan. Tapi karena usia mungkin masih usia sekian, jadi ditunggu dulu karena biasanya kita kalau memang ternyata operasinya adalah operasi yang elektif gitu ya, tidak emergensi, itu biasanya kita rules of thumb-nya harus tercukupi dulu gitu ya, harus usia di atas 10 bulan, AB-nya 10, setelah itu berat badan di atas 10 kg, ya seperti itu ada aturannya sendiri. Kalau memang ternyata tindakan ini adalah tindakan yang tidak emergensi seperti itu ya. Karena kalau kloaka itu kan sebenarnya memang sih secara estetis itu tidak enak terlihat, tapi sebenarnya apakah mengancam nyawa atau tidak itu tidak kalau kloaka. Sepertinya dokternya pasti sudah ada planning mau diapakan gitu ya. Seperti itu. Ya semoga bisa menjawab Ibu Lailatul. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga pertanyaannya terjawab ya Ibu Lailatul Badriah. Selanjutnya Pak Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Epsi. Selamat siang Pak Dokter. Dok izin bertanya, saya orang tua dari anak saya Kenon usia 8 bulan. Saya sangat khawatir pada berkemih anak saya. Apa saya harus konsultasikan ke dokter spesialis urologi? Saya sudah konsultasikan ke bedah syaraf dan dokter anak. Saya belum dapat memvonis ini. Tunggu anak besar dulu. Minta tolong sarannya dok. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Erti, ya mama dari Kinan usia 8 bulan. Ya, oke. Saya sangat khawatir pada berkemih anak saya. Mungkin kita harus bedakan dulu khawatir berkemihnya oleh karena spina bifida atau tidak ini. Kita asumsikan spina bifida ini berarti ya, Ibu atau tidak. Ya. Kalau memang ternyata spina bifida, ya, kalau memang spina bifida artinya memang harus diperiksakan ke dokter. Nanti dari dokter, oke.
boleh dikonsulkan ke dokter spesialis urologi, tidak kenapa, itu berbarengan saja ya, apa namanya Ibu Elsie ya, berbarengan saja itu, tidak harus menunggu sampai seperti apa usia anaknya, coba berbarengan ke dokter spesialis urologi kalau memang ternyata ini adalah suatu kelainan dari berkemih oleh karena spina bifida, nanti kan akan kembali lagi itu akan di diagnosis dulu tipe apa, tipe apa, operatif bladder kah, atau paralisis kah, atau seperti apa, sehingga nanti penanganan kedepannya tepat. Lalu kalau asumsi saya apa namanya anak Kinan ini tidak spina bifida, mungkin khawatir yang seperti apa ini saya kurang begitu paham juga. Apakah karena fimosis atau karena seperti apa gitu ya. Mohon maaf, saya kurang begitu paham juga, khawatir pada berkemihnya ini apa yang dikhawatirkan gitu. Tapi kalau memang ternyata memang ingin ke dokter, menurut saya tidak usah menunggu sampai dokter bedah syaraf atau dokter anaknya yang mensyaratkan ke dokter urologi, dicoba saja ke dokter spesialis urologi dulu supaya tidak terlalu terlambat. Di usia 8 bulan nanti kan ada video urodinamik yang bisa menjadi bahan dasar ya, bahan dasar kita berangkat dari sini ya, dari hasil dari urodinamik ini, saya ke depannya tindakan apa atau manajemen apa yang paling tepat, seperti itu. Semoga bisa menjawab Ibu Elsie. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga menjawab ya Bu Elsie pertanyaannya. Ini Pak Dokter masih ada 2 pertanyaan ini sekaligus Ya, 2 pertanyaan penutup sebelum kita tutup webinarnya. Ini ada dari Ibu Widya. Saya mau bertanya Dok, 1, bayi saya lahir dengan kondisi spina bifida myelomeningocele atau spina bifida terbuka ya Dok ya, tetapi tidak terdeteksi sewaktu masih dalam kandungan padahal sudah USG venomaternal. Penyebabnya apa ya Dok? Kedua, bayi saya meninggal 4 hari setelah dibolehkan pulang pos rawat inap 3 minggu sakit, pos operasi spina bifida Dok di usia 2 bulan. 1 minggu setelah operasi, perut bayi saya membesar keras. Kenapa ya Dok? Apakah penyebab meninggalnya bayi saya karena masih ada infeksi dengan COVID? Berduka cita ya Ibu Widya. Berduka cita Ibu Widya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Widya. Ya, berarti ini kan myelomeningocele mungkin yang tidak tertutup dengan skin seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak terdeteksi padahal sudah USG vetomaternal. Penyebabnya apa? Ya, kembali lagi untuk apa namanya, untuk penyebab dari apa pemeriksaan ini gitu ya. Pemeriksaan ini memang cukup ini ya, cukup tricky itu ya, apa ibu-ibu semua ya, ibu dan bapak semua ya. USG vetomaternal kemungkinan, karena mohon maaf nih kembali lagi bukan bidangnya saya ya, USG vetomaternal. Tapi kalau boleh berbagi, berbagi cerita hidup gitu ya. Sebulan yang lalu keponakan saya, anak dari adik saya ya, itu lahir dengan ada hernia di dada dan di perut gitu ya. Setelah itu testisnya juga tidak berkembang dengan bagus dan jantungnya juga tidak berkembang dengan bagus. Padahal adik saya ini sudah ke vetomaternal 2 kali. Tidak terdeteksi dari awal Bapak dan Ibu. Lahir-lahir baru ketahuan dan hanya bertahan 2 hari saja. Setelah itu meninggal. Padahal pada saat kalau kita lihat bayi ini normal, tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Vetomaternal kita sudah kerjakan 2 kali gitu ya. Ya memang mungkin apa namanya pemeriksaannya mungkin modalitas pemeriksaannya apakah sudah tepat USG atau tidak gitu juga. Tapi bisa jadi begini, bisa jadi kalau memang ternyata ada beberapa hal ya yang dicurigai berkaitan dengan apa namanya spina bifida pada keadaan di ibu hamil. Yang pertama adalah adanya apa namanya adanya oligohidramnion gitu ya. Karena cairan-cairan tersebut tidak bisa bersirkulasi dengan bagus, maka cairan ketubannya menjadi sedikit. Kalau sudah seperti itu, baru kita harus hati-hati. Lalu ada satu kondisi yang kita sebut dengan Chiari-2 malformation, di mana otak dari bayi itu dia turun ke bawah dia. Karena ada di bawah tersebut dia ada defect, dia turun ke bawah itu tidak bisa terdeteksi. Mungkin pada saat itu tidak terdeteksi, gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara teori sebenarnya ini harusnya sudah
dari usia 42 hari ya, sorry, ya sekitar sebulan 2 bulan awal itu harusnya sudah kita tahu apakah dia sudah tertutup atau tidak dari tulang belakangnya tersebut. Ya mohon maaf saya tidak begitu paham ini kenapa bisa terjadi seperti itu, karena saya sendiri juga mengalami hal seperti itu adik saya gitu ya, cuma 2 kali ke maternal. Tidak diketahui juga, tapi setelah lahir ternyata ada defek jantung, ada defek paru, ada defek dari usus juga. Padahal itu kalau secara teori harusnya terdeteksi pada awal itu. Ya mungkin ini juga menjadi pelajaran kami di bidang kedokteran. Kira-kira apakah USG saja cukup? Apakah mungkin harus MRI atau CT scan yang benar-benar radiasi rendah supaya tidak terlalu menyebabkan radiasi pada si bayi seperti itu ya. Ya mohon maaf saya nomor 1 saya tidak bisa menjawab, tapi ini kan menjadi PR juga bagi kita seperti itu. Bayi saya meninggal pada hari setelah dipelehkan. Oke, 1 minggu setelah operasi berusia membesar sekali ya. Nah, kalau memang myelomaniasis seperti itu ya, seperti kita bahas tadi, sebenarnya permasalahannya kan bukan hanya permasalahan di urologi saja, tapi juga bisa permasalahannya adalah di bowel ya, bowel movement seperti itu. Bisa jadi Ananda almarhum ya, bisa jadi Ananda almarhum ini ada permasalahan juga di bowel, di usus. Sehingga pengosongan ususnya menjadi bermasalah, bisa juga. Sehingga udara yang harusnya keluar ke anus itu tidak bisa keluar, sehingga terperangkap di dalam di dalam usus seperti itu. Jadi kalau sudah terperangkap dalam usus, maka dia akan bloating, maka dia akan membesar seperti itu ya. Tidak bisa kemana-mana nih udara, ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa, terperangkap di dalam tubuh. Sehingga hal seperti ini akan menyebabkan media yang sangat baik untuk infeksi seperti itu ibu-ibu. Jadi sepertinya ini adalah suatu kondisi yang memang vicious cycle seperti itu. Satu sisi kita harus perbaiki ya, tapi sarafnya sendiri satu sisi tidak hanya mempersyarafi dari bladder saja atau saluran urin saja, tapi juga ke usus juga seperti itu. Jadi kemungkinan seperti itu kalau memang ternyata perut Ananda almarhum membesar sebelum meninggal, kemungkinan saraf di ususnya juga terganggu sehingga pengosongan ususnya juga terganggu seperti itu. Sehingga menyebabkan ujung-ujungnya infeksi dan infeksi sepsis seluruh tubuh. Semoga bisa menjawab ini. Turut berduka Baik, cita terima sekali kasih. lagi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga pertanyaannya Ibu Widya terjawab, nggih. Dan sekali lagi kami keluarga besar komunitas Spina Bifida Indonesia ikut berbelasungkawa atas kehilangan Ananda. Baik Pak Dokter, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Sally. Selamat siang Pak Dokter, anak saya umur 5 tahun, Spina Bifida myelomeningocele letak di sacrum 5, sudah melakukan 5 kali operasi untuk spina bifidanya dikarenakan ada teter cord. Terakhir operasi di umur 3 tahun. Untuk BAK anak saya bisa merasakan tapi tidak bisa menahan terlalu lama. Anak saya ketika minum langsung banyak. Setelah minum air banyak, durasi BAK 1-2 hanya selang beberapa menit dengan jumlah urin yang banyak. Dan ketika merasakan ingin BAK tidak bisa tahan terlalu lama, harus segera ke toilet saat itu juga. Terakhir USG ginjal bulan lalu, dan semuanya baik. Untuk kasus seperti ini harus pemeriksaan apa yang harus dilakukan, Pak Dokter? Silakan. Baik ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Shelly ya. Anak umur 5 tahun dengan myelomaniasis ya, sudah 5 kali operasi dan dikarenakan adalah teter cord. Jadi ya, untuk teter cord ini sendiri memang salah satu hal yang memang yang harus kita waspadai juga gitu ya. Jadi yang fluid atau cairan di spinal itu kan harus menjadi bantalan, bisa menjadi bantalan. Tapi karena bantalan ini tidak berlaku sebagaimana mestinya, sehingga si saraf tulang belakang yang harusnya tidak menempel kemana-mana gitu ya, karena saraf tulang belakang itu dia berada di dalam fluid, jadi menjadi bantalan supaya tidak menempel kemana-mana. Tapi karena itu bermasalah, akhirnya saraf tulang belakang ini menempel akhirnya. Nah itu yang menempel itu bisa menyebabkan teter cord dan harus dipisahkan dengan jaringan sekitarnya. Kalau tidak, maka dia akan menyebabkan kerusakan karena tubuh si anak kan pasti akan bertambah besar, sedangkan tulang belakangnya ini, saraf ini menempel pada daerah sekitar yang tidak bisa ikut memanjang gitu ya.
Itu yang apa namanya, itu pentingnya untuk dilakukan tindakan pada pasien-pasien dengan TTP ya. BAK bisa merasakan. Oke, kalau BAK masih bisa merasakan itu sebenarnya apa namanya good news sebenarnya, tapi tidak bisa menahan terlalu lama. Nah, kalau pada seperti ini bisa jadi neurogenic bladder yang tipe urgensi seperti itu ya, tipe urgensi. Jadi pasien atau si anak ini masih bisa sebenarnya dia masih bisa merasakan sensasi tapi tidak bisa menahan kencing gitu ya. Jadi kalau menurut saya si bladdernya sendiri pasti ada overaktifnya, tapi overaktif yang tidak terlalu bermasalah. Buktinya adalah USG ginjal aman. Kalau dia overaktif bladdernya terlalu serius sekali, ya kantong kecilnya terlalu serius sekali begini ya, parah, maka dia akan lari ke atas sehingga ginjalnya akan bengkak. Tapi sekarang ginjalnya tidak ada masalah, itu menurut saya sampai si adik ya, sampai si anak ibu ini masih bisa merasakan tapi tidak bisa menahan, kemungkinan si bladdernya ini ada overaktif ya, tapi tidak terlalu parah sekali. Ya, saran saya apakah sudah atau belum? Saran saya datang ke dokter urologi bagian fungsional dan diperiksa urodinamik tadi yang kita diskusikan, video urodinamik itu ya, sehingga kita bisa tahu apakah benar ada apa namanya overactive bladder atau tidak seperti itu. Kalau ternyata ada, seberapa parahnya, apakah perlu tindakan atau tidak, apakah perlu obat atau tidak, sehingga kita bisa cegah kerusakan dari ginjal lebih lama. Dan mungkin ke depannya mungkin diperiksa juga fungsi dari ginjal dan juga urinalisis seperti itu ya, urinalisis untuk tahu apakah ada infeksi atau tidak. Kalau semuanya aman-aman saja, ya kemungkinan bisa dengan obat apa namanya anti muskarinik tapi yang dosisnya sangat rendah biasanya. Semoga bisa menjawab ini saya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Semoga pertanyaannya Ibu Sally terjawab. Oke. Baik, ini kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara. Ini sudah tepat ya jam 1 untuk ini. Kebetulan saya juga dari Lombok, Pak Dokter. Jadi sama kita. Oh iya, tetangga Iya. kita ya. Terima kasih kepada Pak Dokter atas semua ilmunya. Ini penjelasannya sangat komprehensif sekali, sangat lengkap. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Nggih. Amin. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat menjaga fungsi ginjal sejak dini. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sehat-sehat semua. Izin live, sehat-sehat semua. Nggih, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk semua peserta webinar. Insya Allah nanti untuk materinya akan dikirimkan ke grup